Di kitab kalian bagaimana diceritakan? Pada suatu hari. Apa cara firman Tuhan seperti itu? Jadi firman Tuhan itu bukan berbicara di sana berbicara sejarah Nabi Muhammad. Kalau berbicara tentang hitan Nabi Muhammad itu sejarah Nabi Muhammad. Itu sejarah itu ada di Sirah Nabawiyah, di hadis. Gampang kok. Nah, kalau bicara tentang Yesus, apa Lukas ketika itu dikatakan Lukas katanya Yesus disunat? Kapan Lukas melihat lato-lato Yesus? Itu bukan firman Tuhan. Lukas menulis itu bukan firman Tuhan. Lukas sini, lihat burungku. Dia bilang kan, lihat burungku. Apa? Yesus, baginda Yesus ada apa? Lihat, barangku disunat. Masa Lukas begitu? Tetapi berdasarkan data, Yesus ini tidak disunat. Gitu, berdasarkan data ya. Tapi ini saya berpikir ini bukan Yesus yang asli ya. Yesus yang palsu, berarti Yesus yang disembah oleh mereka. Ini Yesus dari Yunani. Kalau Yesus yang asli saya percaya dia adalah mengikuti milah Ibrahim juga dari Ishak ya, dari garis keturunan Ishak, Abraham, Ishak, Yakub, Daud semua ya, Salomo sampai Yesus pasti disunat lah ya. Tetapi kalau yang dikatakan tadi di Lukas ini berbicara Yesus yang lain. Yesus dari Yunani gitu kan, berarti dia tidak disunat. Yang disembah oleh teman-teman saudara-saudara Kristen, kalau dia membaca Lukas 2 nomor 21 di sini berbicara tentang keharusan, bukan Yesus sudah disunat. Ya, karena Lukas tidak pernah ketemu Yesus dan tidak pernah Lukas melihat barangnya Yesus. Oh, barang Yesus bagus lah, ya kan? Tidak pernah. Yesus pun tidak pernah memperlihatkan burungnya kepada Lukas. Lukas, lihatlah nih, burungku udah disunat. Tidak pernah. Nah, Lukas hanya menulis saja. Jadi Yesus pun di sini berbicara, di sini tidak diceritakan Yesus disunat. Musa kapan diceritakan disunat? Tidak juga. Yesus pun tidak diceritakan sunat gitu ya. Seperti itu. Kalau Nabi Muhammad jelas di dalam hadis diceritakan bahwa dikatakan bahwa Abdul Muthalib gitu ya menghitan Nabi Muhammad SAW pada hari ke-7 ya kan, dan membuat jamuan makan serta memberi nama dia Muhammad. Ini ada ceritanya diceritakan dalam hadis. Cerita bagaimana Nabi Muhammad waktu kecil. Begampang kok. Coba kalau Yesus, kapan Yesus disunat? Nggak ada. Tapi yang ada Yesus ini dikebiri gitu aja menurut data ya. Silakan. Ya ada Bang Boy, selamat siang Bang Boy. Bang Boy, selamat siang. Bang Boy 1, Bang Boy 2, Bang Boy. Nah, Anda masuk komal Bang Boy ini Bang Boy. Komal lah, lagi asik-asikan sama istrinya ini Bang Boy. Ya Allah. Ini komalnya Bunda Putri rungkat itu tadi, oten-oten, duh kurang ajar itu. Mana tadi Martin? Martin, kenapa kamu lari Martin? Martin kemana nih Martin? Jelas ya, Nabi Muhammadnya ada ceritanya disunat ya. Yang jadi pertanyaannya, Yesus disunat enggak gitu loh. Ternyata enggak ada cerita Yesus disunat. Ya kan, kalau Nabi Muhammad jelas di hadis dari Ibnu Abbas dikatakan, dan kan Abdul Muthalib ini menyunatkan Nabi Muhammad ini pada usia 7 hari. Jelas hadisnya ada, dia bilang siapa di sini Abdul Muthalib yang menceritakan gitu dari Ibnu Abbas gitu kan. Ibnu Abbas dari Abdul Muthalib mengatakan bahwa Nabi Muhammad disunat, ada gitu kan riwayatnya. Nah, Yesus disunat enggak gitu. Enggak ada teman-teman ya, teman-teman perlu koreksi ya kepada teman-teman Kristen yang mengatakan Yesus disunat, tidak disunat. Maka wajar saja kalau teman-teman Kristen tidak disunat, ini tidak salah.
Karena teman-teman Kristen ini tidak mengikuti Yesus gitu ya. Yesus, tapi Yesus yang lain, artinya Yesus yang bukan dari Bunda Maria ya. Kalau dari Bunda Maria adalah manusia yang disucikan oleh Allah gitu kan, yang memang dia diberi segala macam kuasa, dia pastinya disunat karena dia mengikuti milah Ibrahim juga dari Ishak gitu kan. Tapi kalau Yesus yang lain yang dipahami Yesus Yunani ini tentunya tidak disunat, makanya mereka tidak mengikuti Yesus yang asli, tetapi mengikuti Yesus yang lain itu. Mereka Kristen ini tidak disunat sampai sekarang. Demikian. Bang Thomas lanjut, Bang Thomas, Bang J. Bang Baal, aku mau nanya boleh Bang Baal? Tanya Bang Pendeta Waras lah, atau Bang Thomas lah. Kalau nanya. Yang simpel aja. Kalau gini leh, kalau di Al-Quran kan ada hadisnya. Kalau di Bible itu ada hadisnya enggak ya? Kayaknya enggak ada ya. Ya Bible itu hadis Bang John. Kalau Bible ini hadis Bang, hadis palsu kalau di dalam Islam ini. Hadis. Bible itu bukan kalau di dalam Islam ini bukan kitab suci tapi hadis palsu, karena kalau di hadis palsu pun masih ada periwayatannya ya Bang ya, Bang Thomas ya. Tapi di sana ada cacatnya, ada apa gitu kan. Kalau Bible ini ya cacat semua lah, nggak ada periwayatan. Hadis palsu kalau di ini kan, jadi sangat jauh lah kalau dibandingkan dengan hadis. Bang Thomas mungkin lebih paham. Itu hadis maudhu itu namanya. Ya kalau hadis itu kabar seseorang itu harus ada sanadnya, jadi harus jelas. Kalau hadis nggak ada. Lukas itu dari penyelidikan itu. Kalau di dalam Islam ya itu sudah tertolak karena nggak ada itu perawinya siapa, nggak ada. Jadi udah tertolak itu. Makanya kalau dibandingkan dengan hadis yang dhaif pun ya, maupun hadis yang maudhu ya, atau yang memang bermasalah dari segi apapun, itu lebih bagus hadis-hadis dhaif ya. Jadi kalau hadis-hadis dhaif itu masih ada periwayatannya. Jadi rantai orang-orang yang mendengar itu masih ada, tetapi kalau Bible itu nggak ada. Jadi mereka menulis aja dengan kemampuan mereka sendiri, penulis itu. Dan sebenarnya nggak ada. Mereka mengklaim bahwa itu kitab suci, bukan ya. Tapi itu memang catatan dari seseorang yang menuliskan tentang kisah Yesus gitu. Dan mereka bukan juga tidak memiliki otoritas untuk itu, tidak ada perintah dari Bapa maupun Yesus untuk menulis itu. Ya. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dibandingkan hadis ya nggak setara. Bagusan hadis yang dhaif itu sekalipun ya. Itulah kalau akal mereka sudah tertutupi dengan dogma, maka hal-hal seperti itu mereka nggak bisa mencerna. Aku jalan dari kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, Jadi Yesus dan memang juru selamat. dan memang Dibuat kalau dari Yesus, tidak tidak melalui ada Yesus, keselamatan. ya Bang Martin, memang kalau tidak melalui Yesus, melalui siapa? Ya kan orang mengenal Bapa di zaman Yesus kan memang melalui Yesus. Ya terus melalui siapa? Masa melalui iblis? Kamu ini mengadi-ngadi. Ya, naik turun kayak ingus kau ini. Jadi seorang nabi itu pasti dia menjadi jalan. Jalan untuk apa? Jalan untuk menyampaikan firman-firman Tuhan kepada manusia. Makanya orang itu tidak akan pernah mengenal Yahweh kalau tidak mengenal Musa, karena Musa adalah pelantara. Sama, tidak akan mengenal Bapa jika tidak mengenal Yesus. Kami pun tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Muhammad tidak diberi kitab suci berupa Al-Qur'an. Maka dari itu kalian harus pahami itu, Yesus itu adalah jalan, betul jalan, sarana.
yang digunakan Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya kepada manusia, tapi bukan Tuhan itu sendiri. Karena jalan itu bukanlah tujuan. Sebenarnya simpel Bang Martin, memahami itu simpel, tapi kalian bikin rumit, bikin susah, bikin jelimet, ya. Ketika jalan itu kalian klaim sebagai Tuhan. Nah, itu yang membunuh akal kalian, yang membunuh rasional kalian, ya akal pikiran kalian, ketika mengatakan jalan itu adalah tujuan. Bang Nelson, selamat siang Bang Nelson. Bang Nelson, selamat siang. Islam atau Kristen Bang? Kristen. Kristen. Dari dena mana Bang? Kita denominasi apa? Protestan. Protestan. Oke. Menurut Bang Nelson, siapakah Yesus itu? Ya, menurut saya sesuai dengan kepercayaan kita ya Kristen. Khususnya bagi saya yang Musiknya bisa dimatikan dulu Bang Nelson. Nah, gitu. Musiknya dimatikan dulu Bang Nelson, ya. Nah, lanjut Bang Nelson, silakan. musik saya itu musik tetangga. Oh, musik tetangga. Agak jauh dulu Bang. Bang Nelson, jangan deket-deket Bang, karena musiknya masuk ya. Oke, Yesus itu Tuhan. Nah, Tuhannya Bang Nelson sebenarnya berapa itu Bang Nelson? Tuhan ya. Berapa Tuhannya? Satu-satunya ya Bang ya. Nah, yang Tuhan satu-satunya itu siapa namanya? Ya, Yesus. Selain Yesus tidak ada Tuhan lain? tidak ada Tuhan lain. Tidak ada. Kalau Bapa bukan Tuhan? Oh ya, Bapak di dalam Tuhan. Hah? Ya, Bapak. Bapak Tuhan atau bukan? Ya, anaklah Bapak di anak lah. Iya, Tuhan Allah Bapa itu Tuhan juga atau bukan? Ini Ya, Allah Bapa itu Tuhan atau bukan? kan di dalam Tuhan disitulah Enggak, saya tanya, Allah Bapa itu menurut Bang Nelson termasuk Tuhan atau bukan? kalau di dalam Yohanes 1 kan jelas dari firman Enggak, saya enggak tanya Yohanesnya, saya tanya status dari Bapa. Ya, Bapa itu Tuhan atau bukan Tuhan? Nah, kita kan bahas dulu satu yaitu Yesus. Iya, Tuhan katanya, Abang tadi mengatakan satu-satunya Tuhan itu adalah Yesus. Saya tanya, nah Bapak ini statusnya sebagai apa? Tuhan juga atau bukan Tuhan? Nah, itu kan kalau kita itu kan Jawab aja dulu Bang Nelson, jangan kemana-mana dulu, jangan dijelaskan dulu. Ya nanti kalau saya butuh penjelasan silakan dijelaskan. Sekarang saya butuh dari kejujuran Bang Nelson, ya. Apakah Bapak itu Tuhan? ya kan tadi saya bilang ya anak Iya, Bapak ini Tuhan juga atau bukan? kita yang baik lagi. Nah, kenapa sih kalian kalau ditanya itu nggak mau jujur? Tinggal jawab Tuhan atau bukan. Kalau Tuhan yang bilang Tuhan, kalau tidak ya bilang tidak, kan mudah toh. Kenapa pertanyaan yang mudah kalian bikin sulit? Ya kan tadi begini Bang, kalau kita berbicara tunggu masih berkurang tunggu ya. Kabur. Kabur bingung dia teman-teman. Ditanya satu-satunya Tuhannya siapa? Yesus. Oke, kita terima Yesus satu-satunya Tuhan. Kemudian ditanya Bapak statusnya apa? Muter-muter dia teman-teman. Kenapa sih harus kayak gitu? Mbak, yo jujur kalian itu. Kalau Yesus apa Bapak Tuhan ya, bilang aja Tuhan. Tuhan Bang Thomas kan gitu mudah.
Kalau bukan Tuhan, ya, bukan Tuhan Bang Thomas, kenapa harus muter-muter dulu kalian? Bang Raja, selamat malam Bang Raja. Iya, maaf. Susah loh, Ten. Iya. Lanjut, Bang. Ada Bang Zuma ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian. Apa kabar semuanya? Salam kenal yang lain. Iya, Alhamdulillah sehat Bang Zuma. ya ini kehormatan buat saya ini kehadiran guru Tuan besar kita ini. Ya, Masya Allah. Segala puji bagi Allah, abangku. Saya sepintas mendengarkan tadi terkait dengan saudara non-Muslim ketika berbicara mengenai Tuhan. Sejatinya, berdasarkan Al-Quran, ketika berbicara mengenai utusan Allah yang datang kepada kaumnya Bani Israel, lalu kemudian sekelompok dari kaumnya membuat makar, Allah membalasnya makar mereka itu dengan menjadikan iblis sebagai junjungan kepada mereka. Dan itu juga dijelaskan di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, bahwa yang mereka salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan bagi mereka. Al-Quran menjelaskan iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Jadi kalau saudara-saudara kita non-Muslim ditanya tentang konsep Tuhan, itu tidak akan pernah lurus antara akal dan lisan. Yang tadinya 3 diakuinya 1. Kenapa mereka masih mengatakan 1? Karena sejatinya itu adalah fitrah. Fitrah manusia yang bertuhankan pencipta langit dan bumi dari sejak lahir. Apakah kamu bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu? Qalu syahidna. Maka orang-orang di alam ruh, praeksistensi sebagai manusia, itu sudah mempersaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Maka siapapun dia, ateis sekalipun, kalau ditanya, Tuhan itu ada enggak? Ada. Ateis pun ditanya. Minimal mereka mempertuhankan akal. Dengan demikian mereka mengakui bahwa pencipta akal itu ada. Nah, ini fitrah. Ini fitrah manusia. Jadi ketika Al-Quran menguraikan ajaran sebelum Islam disempurnakan, ada sekelompok manusia yang senantiasa membengkokkan ajaran para nabi. Contoh, ini sederhana. Ketika umat Islam ditanya, wahai saudara-saudara muslimku, apakah engkau pernah sampai padamu pengajaran seorang nabi datang kepada kaumnya Bani Israel lahir tanpa ayah? Mereka akan mengatakan, naam, ya. Siapa nama nabi tersebut? Isa alaihi salam. Apa tujuannya diutus? Mengajarkan kaumnya Bani Israel untuk menyembah kepada Allah dengan kembali kepada hukum Torah yang datang kepada nabi sebelumnya, itu Nabi Musa alaihi salam. Wa iz qala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Pondasi ini adalah landasan imannya umat Islam. Lalu bagaimana dengan Yesus? Dalam kajian antar agama, perbandingan agama, Yesus pun mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal dirinya, (2) Rasul Tuhan. Yohanes 17 nomor 3. Simple, sederhana, jelas, tepat, valid, sahih, tertulis dengan sangat jelas di dalam kitab saudara. Tapi kenapa mereka selalu mengatakan masih ada Tuhan yang lain dalam pribadi yang lain? Apa yang terjadi sebenarnya? Nah, ini yang diterangkan oleh Kisah Para Rasul 2 nomor 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 sampai kepada angka 40. Jadi seluruh orang Israel harus tahu bahwa Kristus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan. Bagi siapa? Bagi kalian yang menyalibkan. Maka orang-orang yang menyalibnya itu di Nata 40-nya bertanya, Petrus, ya Paman, apa yang harus kami lakukan sekarang? Apa saran Petrus?
Apakah dia perintahkan menyembah makhluk yang keluar dari kubur yang mereka salib? No. Petrus kemudian mengatakan apa? Berilah dirimu dibaptis dan bertobatlah dari angkatan jahat ini. Artinya Petrus melarang orang-orang yang menyalibkan korban tersebut untuk dituhankan. Kenapa? Karena Yesus sebelumnya, saudara-saudara sekalian, 10 detik terakhir, Yesus sebelumnya mengatakan apa? Di Matius 12 nomor 38 40 ini udah berulang kali dalam kajian Kristologi. Apa yang kemudian terjadi di sana? Ketika ditanya, "Guru, berikan kami sebuah tanda." Kata Yesus, angkatan jahat ini, orang-orang Farisi, ahli Taurat minta satu tanda, dan tidak akan diberikan kepada mereka satu tanda apapun selain tanda Yunus. Apa itu? 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam dalam perut ikan, 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Catat itu. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Siapa sekarang yang beriman kepada 3 hari 3 malam ini? Islam apa Kristen? Kristen. Berarti yang menggenapi nubuatan angkatan jahat adalah, silakan dijawab sendiri. Demikian sebagai pengantar sahabat-sahabat sekalian, saya berharap di sini kita memberikan edukasi yang baik. Islam datang untuk menjadi rahmatan lil alamin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang telah disesatkan pendahulu-pendahulu mereka untuk meninggalkan ajaran Yesus yang mengajarkan la ilaha illallah inni Rasulullah. Silakan. Waalaikumsalam. Oh entar lalu ini aku nggak ngimpi satu koma sama Bang Zuma ini. Lanjut Bang, lanjut. Iya. Izin Bang Jan ya. Oke, izin Bang Jan. Bang tertib bentar dulu, Bang tertib harus tertib ya. Namanya tertib harus tertib. Oke. Oke, hari ini kita ada narasumber dari Islam ya, ada Bang Zuma. Dan jika untuk teman-teman yang mau berdiskusi dengan kami persilahkan, tetapi harus bawa data. Ya, bawa data, jangan bawa kebencian ya. Dan juga ketika berdiskusi berikan azab yang baik ya. Nah, tunjukkan bahwa agama kalian adalah agama kasih. Oke. Yang pertama saya beri kesempatan dulu untuk Bang Penginjil, bentar dulu. Ya, Bang Penginjil silakan. Dari tadi kayaknya sudah gatel nih ya di bawah. Nah, silakan. Boleh bertanya gak? Bang Baal izin ya, ini saya gedekan ya Bang Penginjil ya. Ya silakan Bang. Tadi kan Bang Zuma menyebutkan nama Isa. Boleh bertanya gak? Kalau Nabi Isa itu pernah menggauli babu gak Bang Zuma? Nabi Isa alaihissalam tidak pernah kemudian melakukan hal yang seperti dilakukan oleh nenek moyang Tuhannya, saudara. Jadi Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa beliau adalah laki-laki yang suci, berasal dari keturunan yang suci, berasal dari silsilah yang suci, bukan berasal dari keturunan pezina seperti Yesus yang Anda sembah. Oh, berarti menggauli babu itu penting gitu. Kalau di dalam kaidah Bible dan Al-Quran, kitabnya orang Yahudi, rupa-rupanya boleh dihalalkan kemudian. Sebagaimana Nabi Abraham di dalam cerita Bible Kejadian 17 bla 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 dan seterusnya, Nabi Abraham di situ dikatakan memiliki gundik-gundik, memiliki budak dan melahirkan anak tunggal bernama Ismail. Oh, Ismail ya. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam tradisi Bible, ternyata boleh menggauli budak. Oh, kenapa? Nabi Abraham difitnah di dalam Bible, menggauli budaknya katanya bernama Hagar. Lahirlah seorang anak yang menjalankan hukum kekal Tuhan. Manusia pertama, Kejadian 17:23, setelah Abraham kemudian menerima perjanjian kekal, yang menjalankan syariat itu adalah baginda alaihissalam Ismail. Oke, sudah dengar. Ya, dan yang diminta kemudian untuk dipersembahkan di hadapan Elohim ternyata anak budak, yaitu anak tunggal Ismail. Jadi Bible mengajarkan jangankan
menggauli budak. Di Bible diajarkan Sarah dinikahi oleh Fir'aun pada saat dia sah menjadi istri Abraham. Berarti Bible mengajarkan Kristen untuk melakukan poliandri. Oke, sudah. Pertanyaan kedua, Ya, boleh nggak? izin dan penginjil. Izin Saya boleh nanya balik kalau Oke, diizinkan. oke, biar saya bantah. Kamu bilang cuma. Sabar dulu abangku, sabar. Saya boleh balik bertanya, nanti Anda bantah penjelasan saya yang Boleh, berdata. Oleh ya, saya bertanya kepada saudara. Hal yang paling kemudian laki-laki miliki yang paling berharga adalah kelaminnya. Kelamin laki-laki itu adalah hal yang paling berharga. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelaminnya tidak pernah terlihat selain dari mahram, kakeknya. Laki-laki tak pernah melihatnya. Pertanyaan saya, Tuhan Anda nonotnya pernah dilihat oleh seorang laki-laki bernama Lukas, sehingga Lukas mencatat Yesus disunat pada hari ke-8. Pertanyaan saya, dari mana Lukas tahu kalau senjata Tuhan Anda itu kulupnya dipotong? Apakah pada saat anak Yesus ini, si bayi Yesus ini masih usia 8 tahun, Lukas ngintip? Atau setelah dewasa Yesus memperlihatkan senjatanya kepada Lukas? Hayalan saja. Jangan kebencian abangku. Kita edukasi kepada anak bangsa. Ini pertanyaan yang kemudian bisa membangun pola pikir kita dalam beragama. Apakah Yesus memperlihatkan senjata yang paling berharga kepada pencatat Lukas pada saat dewasa? Ataukah nonot Tuhan Anda itu dilihat pada masa bayi? Ingat, Nabi Muhammad memperlihatkan kelaminnya hanya kepada istri yang sah. Tetapi Muhammad, Tuhan Anda kemudian tapi Muhammad disunat gak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mana dengan dalilnya? lisannya, sabar abang, sabar. Mana dalilnya? Jangan jangan kebencian ya, jangan kebencian. Kebencian, yang aku aja Nabi Muhammad disunat, sallallahu alaihi wasallam dengan lisannya sendiri mengatakan Sunat gak salah dia? satu. Bisa nggak kita gantian Sunat berbicara gak? abangku? Astaga. Bisa nggak? Bisa nggak kemudian kita berdialog itu? Ya kan gitu, bicara tentang sunat kan? Iya, enggak. Ini kita berbicara mengenai Gak jelas ini tadi sunat kan ente? penghargaan kita Sunat terhadap. bukan? Iya, Muhammad disunat gak? Kenapa Anda nggak berbicara? Astaga, Muhammad nggak disunat sosokan. Di dalam hadis At-Tabrani, Nabi Muhammad diceritakan Tani berapa? dengan lisannya kemudian berkata, min karamati Allah awulittu makhtunan walam yara ahadan sawati. Jadi termasuk bagian kemuliaanku dari Tuhanku Allah Subhanahu wa taala, Allah menganugerahkan kepadaku dilahirkan dalam keadaan sudah bersunat. Ini Nabi Muhammad yang mengucapkan ini Nabi Muhammad yang menceritakan kemudian dirinya, tentang pribadinya, tentang esensi akan dirinya. Bukan orang lain yang menceritakan Nabi Muhammad nonotnya dipotong loh pada hari ke-8. Bukan. Tapi Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan min karamati Allah an wulidtu. Salah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Sekarang pertanyaan saya tolong dihargai karena ini edukasi. Dari mana Lukas tahu kalau senjata Tuhan Anda itu sudah tidak berkulup? Pada saat bayi kah Lukas melihatnya atau pada saat Yesus sudah dewasa? Silakan. Pertama saya menanggapi tadi Gurunda bilang bahwa orang yang menggali babu itu penjina. Berarti Gurunda tidak ada saya mengatakan menggauli babu itu pezina. Tadi saya mengatakan bahwa tradisi dalam kehidupan kita ini, kalau ngintip istrinya orang mandi lalu menggaulinya itu apa namanya? Tunggu. Daud mengintip Berseba yang adalah istri Urea, itu lalu menggaulinya itu apa namanya, Bang? Kan saya bilang menggauli babu. Emang Urea itu babu Berseba? Sekarang pertanyaannya kan tentang zina. Tentang zina kan? Ingat. Bukan babu. Ingat. Ketika dengar. Daud memiliki ratusan babu.
Di dalam Roma 1 nomor 3 diceritakan Yesus berasal dari sperma Daud. Pertanyaan saya, kalau dikatakan dalam Roma 1 nomor 3 Yesus berasal dari sperma Daud, sperma yang nyangkut di kelamin budak yang mana? Nggak ada surat sperma. Jangan kebencian abangku, jangan. Bukan Kalau kebencian. hanya karena kebencian, dulu kita sudah pernah diperangi oleh orang-orang yang beragama sama seperti Anda 350 tahun lamanya. Jadi jangan bangkitkan kebencian lagi, jangan. Ini edukasi untuk anak bangsa. Astaga. Roma 1 nomor 3 di situ jelas dikatakan Yesus berasal dari sperma Daud. Pertanyaan saya, saya kasih paus kalau ada. Saya kasih baik, paus kalau sperma. ada yang bisa buka kamera di sini? Saya buka. Roma Baik. 3 sperma ya. Iya, silakan buka kamera, tunjukkan original teksnya, saya yang baca. Abangmu ini yang membacakan. Ingat, kita jangan kebencian. Cukuplah Nusantara ini telah dijajah oleh penjajah yang agamanya sama seperti Bahasa Anda selama Indonesia 350 tahun. Bahasa Indonesia ya. Saya ingin original teksnya. Karena Apa? saya ingin original teksnya karena saya tahu bahwa Bible pertama kali Iya, dibuat original teks kemudian berapa? untuk orang-orang Roma dan Yunani, bukan untuk orang Indonesia. Silakan, mohon tunjukkan Iya. original teksnya biar saya bacakan. Roma berapa? Roma 1 nomor 3. Nomor 3, oke. Iya. Bahasa asli ya. Kamu bisa ya? Dites ya? Insya Allah saya bisa. Silakan. Lucu kalau yang punya kitab yang tidak bisa baca. Aku bisa. Coba tuh ya. Silakan. Anda buka kamera, Anda tunjukkan original teksnya biar abangmu ini yang bacakan. Roma 1 nomor 3. Baca. Oke. Roma Yang jelas, dekat. satu. Dekat. Baik. Roma 1. Jangan terlalu goyang. Ya. Peritau Yeofto kata sarka agenici ekto spermatos to David. Salah. Ini kan Roma 2. Ini Roma 1, ini Roma 2. Mampus. Dengar. Ternyata nggak bisa. Dengar. Saya sedang membaca original teksnya. Astaga. Saya sedang membaca. Penipu. Ini Roma 2 ini. Coba tunjukkan. Jangan kau tunjukkan cara tipumu. Roma 1 nomor 3. Roma 1 nomor 3, teman-teman. Dia pakai jurus Astaga, Paulus. ternyata nggak bisa dia. Coba. Saya meminta tadi Roma 1 nomor 3. Katanya bisa. Udah aku turun ya. Izin. Dia nipu teman-teman. Dia menunjukkan dalil yang bukan saya minta. Dia pikir saya ingin baca yang ada di bukanya, padahal saya punya kitab di sini, original teks. Saya ulang lagi. Perito, io afto kata sarka agenici ektau spermatos tau David. Jadi kita orang Islam ini sulit untuk dibodoh-bodohi. Sulit. Masa penjajahan aja umat Islam bukannya nuntut untuk turut tunduk kepada penjajah. Umat Islam berdiri tegak mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, Allahu Akbar, usir penjajah. Jadi kalau zaman penjajah aja umat Islam tidak bisa dibodoh-bodohi, apalagi zaman kemerdekaan. Muncul pertanyaan, maaf nih, karena kita tadi mencium bau hujatan. Pertanyaan ini sederhana. Ketika dikatakan Yesus berasal dari sperma Daud dan Daud memiliki budak ratusan, pertanyaan saya, nyangkut di budak yang mana? Jadi jangan menghujat. Jangan. Kenapa? Bible siap pasang badan untuk membela Nabi Muhammad. Jangan coba-coba. Jadi yang lain karena kita naikkan Oten ya. baik Gurunda, baik. Sekali lagi saya katakan, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan kemudian dirinya sendiri. Min karamati Allah. Salah satu kemuliaan karamah yang Allah berikan kepada aku
aku lahir dalam keadaan sudah khitan, Masya Allah. Dan dalam tradisi Yudaism ada beberapa manusia ciptaan Allah yang mulia yang lahir dalam keadaan sunat. Di antaranya Nabi Adam, Nabi Musa, Daud, dan ada beberapa lagi di internal mereka. Jadi tidak heran kalau agama Samawi mengajarkan ada yang lahir tanpa kulub. Gak heran, kenapa? Ada yang lahir tanpa gigi, ada yang lahir tanpa lubang hidung sebelah, ada yang lahir tanpa mata, ada yang lahir tanpa tangan, ada yang lahir tanpa kaki, ada yang lahir tanpa bibir, dan seterusnya. Itu biasa. Jadi tak ada kemudian kekurangan Allah ketika Allah ingin menciptakan makhluk termulia di atas muka bumi ini, lahir tanpa kulub. Tak ada yang sulit bagi Allah. Jadi pertanyaan saya, tolong untuk digaungkan di gereja, Yesus itu berasal dari sperma Daud, dari istri sah atau istri gundiknya, kan gitu ya? Ini saya belum masuk karena dalil, belum. Saya masih membuka cakrawala berpikir saudara-saudara Kristen untuk menghindarkan saling hujat. Jangan saling hujat. Anda boleh tegas, Anda boleh keras, tapi tujuannya adalah meluruskan saraf-saraf yang bengkok dan menghidupkan saraf yang sudah mati. Biar anak bangsa ini cerdas untuk memilih mana agama yang benar. Agama Kristen punya amanat agung, ajaran Islam juga punya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajakan untuk mengajarkan orang lain, mengajak orang lain untuk menuju kembali kepada Tuhannya, Allah Azza wa Jalla, dengan cara hikmah, dengan cara baik, bukan dengan cara menghujat, bukan dengan cara merendahkan, menghinakan dan seterusnya, tapi memaparkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Silakan saudara-saudara. Oke, izin Bang Zuma, ini ada beberapa teman di bawah ini, tapi belum paham ini apakah dia Kristen atau bukan ya. Bang Arnold, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Izin boleh ku tunjukkan tadi itu sperma, Gurunda? Boleh, boleh. Oke, izin Pak Guru Dance. Oh, dalil-dalil penting seperti ini udah di dalam, bukan di luar kepala, di dalam kepala. Kalau di luar kepala mereka, kalau kita di dalam, dia di luar. Jadi ini ya teman-teman, keturunan Daud, ya keturunan Daud. Nah kalau kita masuk di sini ya, ini keturunan, kita klik ini ya, kata Gurunda tadi itu apa? Itu sperma ya, ini sperma ya. Sperma atau benih Daud. Nah, ke originalnya tidak terlalu besar, Bunda, besarin sedikit. Nih, kita ini aja ya, sementara tulisan spermanya nih. Ini kan sperma ya. Keturunan Daud, sperma. Nah, teman-teman. Nah, originalnya itu di bawah sini. Kalau kita klik ini originalnya nih, spermatos. Kita klik ya. Sperma itu originalnya teman. Jadi benih Daud, sperma gitu kali Gurunda ya. Kita mau ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Gurunda. Masya Allah, udah lame. Iya, sahabatku. Ini Gurunda kita ya teman-teman, yang di bawah ini Gurunda yang sangat besar sekali ya, yang Gurunda kita nggak ada lagi gitu ya. Lapuk misdeh. Panas sudah joten panas. Lanjut Gurunda. Tapi mungkin tadi yang ini Bang Juma tadi yang disampaikan data itu kan kita tidak percaya seperti itu Bang Juma ya. Poinnya adalah itu kita hanya secara akademis membaca saja gitu kan Bang Juma ya. Membaca. Iya. Di dalam Islam tidak percaya seperti itu ya. Betul sekali, betul. Al-Quran menjelaskan di dalam surah Maryam, inilah fungsinya kemudian ketika di dalam Yohanes 16, Yesusnya berkata, apabila datang seorang penolong setelahku, dia akan memuliakan aku, bukan menghinakan aku. Dan itu hanya disifati Quran ketika berbicara mengenai sosok yang datang di tengah kaumnya Bani Israel lahir tanpa ayah. Al-Quran surah Maryam ayat 19, Roh Kudus datang kepada seorang perawan bernama Maryam. Apa kata beliau? Innama ana rasulu rabbiki li'ahabalaki gulaman zaqiyah. Roh Kudus berkata kepada Maryam,
wahai Maryam, sesungguhnya aku hanyalah rasul utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu akan lahirnya sosok manusia berjenis kelamin laki-laki dan derajatnya suci. Ini fakta real dalam Al-Quranul Karim dijelaskan. Nah, kalau kita lihat dalam Matius, Yesus berasal dari seorang perempuan yang hampir saja diceraikan oleh seorang laki-laki yang bukan suaminya. Namanya Yusuf. Ibunya pada saat hamil ingin diceraikan oleh laki-laki yang bukan suaminya. Ini rada-rada aneh sih kalau menurut saya. Ada seorang wanita ingin diceraikan tapi yang menceraikannya bukan suaminya. Sah. Maaf nih, maaf. Ini saya berbicara mengenai data. Boleh Anda baca di Matius 1 mulai dari data 18 sampai 31. Itu akurat datanya di situ. Sedangkan ketika Al-Qur'an mengatakan Maryam anna yakunu li gulam walam yamsasni bashar walam aku bagiya. Bagaimana mungkin aku mempunyai seorang anak laki-laki padahal tidak pernah ada seorang laki-laki yang menyentuhku, apalagi menceraikanku. Dan aku bukan seorang pezina. Walam aku bagia. Aku bukan pezina. Aku bukan pezina. Berarti aku tidak pernah bertunangan, tersentuh atau apapun laki-laki. Wah, subhanallah. Lalu kemudian Roh Kudusnya berkata apa? Qala kazalik. Itu kata Roh Kudus. Ini kata Roh Kudusnya, Rabbuki uhuwa alayya hayyin. Tuhanmu hal ini tidak sulit tapi mudah bagiku. Nah itu. Lalu kemudian walina ja'alahu ayatan linnas, dan agar aku menjadikan satu tanda kebesaranku kepada seluruh manusia. Nah, jadi terkait dengan kelahiran sosok yang datang di tengah kaumnya Bani Israel, bukan hanya untuk Bani Israel. Tentang pengetahuan itu, bukan. Tentang diutusnya dia, memang itu hanya untuk kaumnya Bani Israel. Tapi untuk agar diketahui bahwa pencipta langit dan bumi pernah mengutus seorang laki-laki suci, itu wajib hukumnya diketahui oleh seluruh umat manusia. Berdasarkan Quran, walina ja'alahu ayatan linnas. Nah, ini pernah nggak tertuang di dalam ucapan Yesus berdasarkan uraian pewarta di dalam Bible? Pernah, Bang. Di mana, Bang Suma? Yohanes 14 nomor 31. Apa kata Yesus? Dunia harus tahu. Keren kali Al-Quran ini. Subhanallah. Walina ja'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna. Roh Kudus berkata, Allah menjadikan tanda kelahiran seorang laki-laki tanpa ayah bagi seluruh umat manusia. Dan sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa kata Allah? Wa kana amram maqdiya. Itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan, wajib terjadi, harus terjadi, tidak ada tawar-menawar. Jadi Yesus menerangkan dunia harus tahu. Apa yang dunia harus tahu tentang kau, wahai Yesus? Bukankah kau itu diutus hanya kepada kaummu? Jawab Yesus, iya emang, tapi dunia harus tahu kalau aku ini adalah seorang muslim yang taat. Saya bacakan dalilnya ya, teman-teman sekalian, supaya tidak menjadi fitnah. Karena kita ini adalah penggiat debat lintas agama. Kita baca. Apa kata Yesus? Supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepada aku. Subhanallah. Beliau seorang muslim yang taat. Yesus, kalau di dalam Al-Quran jelas beliau Nabi Isa alaihi salam menerangkan, inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Wah, keren kali Al-Quran. Ternyata Yesus lebih dulu menerangkan dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Tuhan dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa Tuhanku kepada aku. Subhanallah. Yesus adalah seorang muslim yang taat, saudara-saudara sekalian.
Dia bukan seorang Kristen, pengikut kemudian agnostos theos yang diajarkan Paulus kepada orang Athena. Subhanallah. Lanjut. Kosong banyak. Oke, izin Gurunda, ya ini ada Bang Martin dan juga Bang Arnold. Arnold, selamat siang Bang Arnold. Kosong banyak. Bang Arnold, Bang Arnold Kosong banyak. Arnold 2, izin saya turunkan karena nggak respon. Ya, next selanjutnya ada Bang Martin. Nah, Bang Martin mau berdiskusi dengan kami. Iya, dengan semua itu banyak omong kosong tadi. Oke, dengan Bang Zuma. Iya, betul. Ya, Narasumbernya jangan untuk marah hari ini abangku. bersama Bang Zuma. Tenangkan diri, jangan emosi. Kita tidak sudah mengumbar kebencian. Ya, kita ditonton banyak orang. Jadi kita perlihatkan Iya, sisi itu baik. Kita semua punya omong potensi kosong untuk dulu jadi itu jahat. ditonton Saya sama untuk orang. makan ginjal Anda, mengunyah jantung Anda pun saya bisa. Tapi saya tidak dalam Nah, kapasitas mari. mengumbar kebencian. Datang. Saya sedang Datang, ingin datang. kemudian mengajarkan kasih yang datang. sesungguhnya, rahmatan Kau lil datang, alamin. mari sini kau Silakan. datang. Silakan saudaraku, jangan umbar kebencian. Sudah cukuplah 350 tahun kalian punya pendahulu melampiaskan Iya, kebenciannya kosong kepada banyak. Nusantara Kosong ini. banyak gitu. Ya, silakan Anda Kosong bantah saudara. Silakan Anda bantah Iya, saya. makanya Silakan. omong kosong saja Ya, banyak. saya diam, Anda bernerasi, silakan. Nah, banyak omong kosong lu. Cuman itu Bang Martin yang mau disampaikan. Ada yang lain? Tidak, maksudnya tidak, semua itu tidak berbobot. Omongnya Oh, tidak ngelantur kiri kanan. berbobot. Tidak Oh, berbobot. gitu. Bang, kalau Bang Martin Iya. berbobot. Bang Martin berbobot. Ya, ada aja kelakuan Oten itu, ya. Oke, izin ini saya naikkan lagi. Ya. Oke. Oke, Bang Anto, selamat siang Bang Anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Gurunda semuanya di sini. Tolong Waalaikumsalam saya mohon wabarakatuh, Bang Thomas. backgroundnya ini Bang menutup Anto ruang musik, papan ya, medan tempur saya untuk mengetik ketikan netizen tidak terbaca. Host, please. Just want to reposting, share, mensiarkan dakwah ini dengan reposting. Please. Semoga para follower Anda yang Anda follow bergabung di sini yang cerdas-cerdas. Please tolong papan medan tempur saya dalam papan typing itu jangan terganggu oleh background. Berarti backgroundnya diganti Pak Dance, Terima Pak kasih. Ustadz. Iya, Assalamualaikum. backgroundnya agak ini Ya. silau dan ini. Ya, teman-teman sekalian, sekali lagi saya perkenalkan diri. Saya Zulkifli M. Abbas, seorang apologet Islam yang lahir dan tumbuh oleh karena adanya para penghujat misionaris dan gerakan-gerakan kristenisasi yang terselubung maupun yang terang-terangan. Maka saya hadir di tengah-tengah saudara untuk meluruskan semua fitnahan tentang Islam dan merangkai persaudaraan dalam bingkai dialog yang dibangun di sosmed, di mana seluruh umat Islam dan juga saudara-saudara kita non-Muslim bisa menyimak ini untuk menjadikan diri kita itu memahami agama kita masing-masing. Islam atau Kristenkah yang layak menjadi jalan sampai ajal datang menjemput. Untuk itu sekali lagi saya katakan cara-cara dialog, cara-cara kita berdiskusi di tahun 2025 yang negatif, yang tidak baik, baik itu dari kalangan Islam, lebih-lebih dari saudara non-Muslim, agar kiranya ditinggalkan menuju kepada etika dialog yang bermartabat, diskusi yang kemudian penuh dengan nilai-nilai ilmu yang bisa kita jadikan sebagai sandaran dalam beribadah, sandaran dalam beragama, sandaran dalam memupuk persaudaraan lintas agama demi untuk menjaga persatuan dan kesatuan kejayaan Islam dan Kristen dalam bingkai persaudaraan sebangsa dan setanah air Indonesia merdeka. Demikian. Oke, sebelum saya serahkan kepada Bang Suma untuk berdiskusi dengan umat Kristen, saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan Bang Suma, bahwa Yesus itu adalah Muslim. Muslim artinya berserah diri kepada Allah, meyakini Tuhan satu-satunya. Apa yang dikatakan oleh Yesus, Yohanes pasal 14 nomor 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan,
kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang dimaksudkan di sini, apa yang dilalui oleh Yesus itu dilakukan oleh orang Muslim. Ya, mari kita melihat contoh yang konkret. Allah telah berfirman kepada Abraham, keturunannya disunat. Lalu Yesus pada Lukas pasal 2 Yesus disunat. Ini dilanjutkan oleh umat Muslim. Nah, menegaskan bahwa Yesus adalah Muslim, ya, taat kepada aturan. Lalu kedua, ya, dalam kitab Tanak, ya, ada, ya, diberikan oleh Allah sendiri untuk berpuasa. Lalu mari kita melihat, itu ditunjukkan oleh Allah pada kitab Tanak. Dan Yesus mempraktekannya, dia berpuasa 40 hari. Dan kita melihat Muslim melanjutkan, ya, perintah Tuhan seperti itu. Demikian juga dalam kitab Keluaran, ya, Allah telah berfirman kepada Musa dan Harun untuk membasuh kaki dan tangan. Dan ini dipraktekkan oleh Yesus, Yohanes 13 nomor 1 sampai 17, dilanjutkan oleh orang-orang Muslim. Lalu kita melihat pada kitab Nehemia pasal 8 nomor 7, ya, Esra menunjukkan cara menyembah Tuhan dengan cara sujud, dan dipraktekkan oleh Yesus, ya, pada Matius pasal 26 nomor 39, dilanjutkan oleh orang-orang Muslim. Ya, Yahudi menyembah Tuhan dengan menghadap kiblat, dipraktekkan oleh Yesus. Yesus masuk sinagog, ya, dan Muslim melanjutkan itu dengan cara, ya, berkiblat menghadap Ka'bah. Nah, ini menunjukkan apa yang dikatakan oleh Bang Suma, bahwa Yesus adalah Muslim. Muslim artinya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Baik, saudara-saudara sekalian, saya mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan oleh guru kita tadi barusan, Pak Dance, seorang mantan pendeta, ya. Memang apa yang diuraikan itu akidahnya jelas. Di dalam Al-Quran memang menjelaskan, walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allah inni ma'akum. Jadi Bani Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan, di mana pencipta langit dan bumi menyatakan sikap kepada manusia bahwa aku bersama dengan Bani Israel pada zamannya. Nah, catatan di dalam uraian pewarta kisah para rasul, penulis kisah para rasul dalam buku pertamanya Lukas 1 nomor 33 menceritakan begini, dan Yesus akan menjadi seorang raja atas kaumnya, yaitu keturunan Yakub, sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ini harus dicatat baik-baik, baik saudara Kristen non-Muslim maupun saudara Islam. Saya ulang baca, ketika Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Ma'idah ayat 12, walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allah inni ma'akum. Nabi Isa alaihi salam sebagai nabi terakhir bagi kaum yang dipilih oleh Allah, yaitu Bani Israel, Bani Yakub, itu datang kepada kaumnya, dan diceritakan setelah dia datang ada yang membuat makar, dan Allah menipu makar mereka, sebab Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Nah, di dalam Lukas 1:33 saya baca, dan Yesus akan menjadi raja atas keturunan Yakub. Jadi Yesus itu adalah raja atas keturunan Yakub, dan kerajaannya tak akan pernah berhenti. Saya ulang lagi nih, teman-temanku Kristen, berdasarkan Lukas 1:33, Yesus itu diutus untuk menjadi seorang raja besar. Kerajaannya tak berkesudahan. Kerajaan Yesus itu tak berkesudahan. Saya sebagai apologet Islam berdasarkan materi ini mengakui itu.
Bang Suma mengakui Yesus adalah seorang raja yang diutus kepada kaum keturunan Bani Yakub, Bani Israel selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kerajaan Yesus tak akan pernah berhenti sampai kiamat. Itu kerajaan Yesus. Tapi ada tapinya. Dengarkan. Ada tapinya. Kerajaan Yesus tidak pernah berhenti selama-lamanya sampai kiamat, bahkan sampai di surga. Namun ada tapinya. Apa tapinya? Nih, dengarkan baik-baik. Aku Yesus berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Takbir. Jadi kerajaan Yesus itu tidak berkesudahan. Namun bagi kaumnya selesai. Kenapa? Kerajaannya diambil alih, diberikan kepada suatu bangsa yang bisa mencerminkan, yang bisa memperlihatkan, yang bisa menteori praktekkan daripada buah-buah kerajaan tersebut. Mana itu? Yang diajarkan barusan oleh guru kita, mantan pendeta dan Cemumek. Buah dari kerajaan itu sujud, puasa, sunat, tauhid, hanya ibadah kepada satu hakikat pencipta, la ilaha illallah. Nah, itulah kerajaan Yesus yang diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang buah kerajaannya sampai hari ini tidak pernah kemudian memudar. Sedikit lagi kita akan berpuasa mengikuti buah yang Yesus ajarkan di dalam kitabnya. Saudara Kristen, mereka berpuasa, Yesus berpuasa. Sebentar lagi menghitung hari ke depan, buah dari kerajaan Yesus itu akan kita perlihatkan kepada dunia. Demikian. Izin Bang Zuma, Pak Dante ini backgroundnya bisa diganti nggak? Karena teman-teman yang di bawah ngeluh ini katanya terlalu slow. Iya, ini kalau diganti kita keluar lagi, jadi nanti. Oh gitu. Iya. Oh, tidak bisa ya? Enggak keluar itu, tidak keluar layar kita. Apa Pak Dante? Kita lanjut saja, nanti saya atur. Oh, oke. Oh ya, oke. Izin, ini ada Bang Pengembara ya di bawah. Selamat siang Bang Pengembara. Dibuka mute-nya Bang Pengembara. Bang Pengembara 1, Bang Pengembara 2, Bang Pengembara 3. Mohon maaf saya izin turunkan ya karena tidak ada respon dari Anda. Oke, ini mungkin ada teman-teman Kristen yang mau berdiskusi dengan kami. Ya, ini semakin lama kayaknya kok semakin hilang ingatannya ya. Pada kemana ini? Oke, ada Bang Sparta, selamat. Oh, belum duduk dia. Ya, oke, Bang Sparta, selamat siang. Iya, selamat siang. Apakah Oke, Islam atau Kristen Abang Da? Kristen. Oh, Kristen ya. Oke. Abang Da, tadi ada beberapa materi yang sudah dipaparkan dari Bang Zuma ya, termasuk ketuhanan ya. Dan silakan mau ditanggapi, mau bertanya atau mau ditanya Bang Sparta. Baik. Saya mau menanggapi dari pernyataan Zuma dulu. Oh iya, mau menanggapi ya. Oke, silakan ditanggapin ya. Ya. Yang saya mau tanggapi soal tujuannya dia masukkan di komal-komal ini. Jadi artinya sangat santun ya. Bahasa Zuma itu sangat santun. Tapi kenyataannya yang saya saksikan di komal-komal justru bukan seperti barusan yang dikatakan. Jadi ada semua yang berbeda. Di komal yang dia begitu kasar ya, menghina. Oke, bentar saya potong dulu Bang Sparta. Boleh lebih spesifik lagi kasarnya di mana atau mengucapkan apa atau kalimat apa yang menganggap itu adalah perkataan yang kasar dari Bang Zuma di komal-komal lain. Coba. Ya, jadi gini ya. Jadi perkataan babi sering digunakan oleh kata Zuma yang ditujukan kepada perkataan orang babi. Iya. Oh iya. Jadi Dalam rangka apa kata babi? Ya, bentar dulu Bang Sparta. Dalam rangka apa kata babi itu diucapkan Bang Zuma? Iya, di dalam diskusi di komal itu. Baik, Kenapa saya tanggapi boleh ya? Bentar dulu, masih ada Bang. Masih ada Bang. Oh ya, silakan. Oke. Jadi semoga saja itu Zuma yang lain ya. Zuma yang ada di komal Pak Dante ini seperti yang dikatakan di narasi ya sebelumnya.
Yang kedua tentang kata apologet. Seringkali Islam mengklaim kata Allah dalam Bible itu diambil dari kata Allah Alkitab. Tetapi saya kaget, diambil dari kata Quran. Jadi saya kaget, ini cuma menamakan diri apologet. Setahu saya nggak ada apologet di dalam kata Quran atau di dalam hadis atau di lain-lain. Aneh kalau semua menamakan diri sebagai seorang apologet, karena apologet itu adalah bahasa Alkitab. Dan sekarang semua menggunakan bahasa Alkitab untuk menyatakan diri sebagai seorang apologet. Oke, yang terakhir, yang ketiga, di dalam pembahasan bahkan semua sering menghina kata Yesus dengan kata hantu, ya, dengan tafsirnya yang jauh panggang dari api, ya, gitu. Dan saya pikir di dalam membuat narasi, cobalah betul-betul kalau bisa menggunakan bahasa yang jangan sarkas, ya, supaya diskusi itu betul-betul menjadi bagus dan elegan, enak didengar dan bisa mengedukasi. Oke. Tiga poin itu. Biar ditanggapi. Silakan Baik, Anda. saya ambil yang pertama tadi. Terkait dengan kata saya terkait dengan kata babi. Di dalam Matius 7 nomor 6, Yesus berkumpul dengan kaumnya Bani Israel. Kata Yesus, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Kira-kira yang dimaksud babi di sini oleh Yesus siapa? Ini Baik. Yesus, sabar dulu. Anda saya beri ruang berbicara bebas. Izinkan juga saya berbicara menanggapi pernyataan konyol saudara. Ya. Tadi Anda sudah dengan kalimat tanya kan, jadi saya pikir sampai di situ. Sabar dulu, sabar. Nanti Anda tanggapin. Saya butuh. Anda bertanya, Bang Suma menjawab. Jadi diam dulu, Sparta. Iya, nanti tinggal Anda catat pertanyaan saya yang wajib Anda jawab. Jadi Yesus menyebut orang-orang di luar Yahudi itu seperti anjing dan babi. Dan kalau saudara mengatakan itu bukan Kristen, nih, tak kasih ilmu. 2 Petrus 2 nomor 19, 20, 21 dan seterusnya. Di situ mengatakan bahwa orang Kristen yang murtad disebut sebagai anjing dan babi, yang makan muntah dan kembali ke kubangan. Lalu Kristen yang tidak murtad disebut apa? Itu satu, ya. Kemudian Yesus menyebut nabi-nabi palsu yang datang kepada muridnya dengan sebutan serigala. Serigala dengan babi, dengan anjing itu kan identik. Oke, itu yang pertama, nanti Anda tanggapin. Yang kedua, terkait kata apologet. Artinya, Anda sudah merasakan satu titik di antara ribuan bahkan jutaan titik kesakitan kami sebagai seorang muslim. Hanya gara-gara kata apologet. Apologet itu artinya pembela. Pembela itu apologet. Tidak menyentuh akidah siapapun. Tidak menyentuh akidah apapun. Tapi kalau Kristen, nih yang paling santer nih, yang tidak ada tertulis dalam Bible, yang tidak ada sama sekali tertulis original teksnya ataupun apapun itu. Kata kalam. Kalam itu tidak ada dalam Kristen, original teksnya tak ada. Jumat. Tak ada kata Jumat dalam Bible. Carikan saya. Tapi santer kita dengarkan Jumat Agung, kalam Bapak, kalam Yesus, gereja kalam. Dari mana ini semua? Dari mana kata kalam? Dari mana kata Jumat Agung ini ambil? Tak ada dalam Bible. Bahasa original teks kata Jumat itu tak ada. Sampai alis Anda berubah menjadi kumis, tidak akan pernah Anda temukan bahasa-bahasa Islam seperti itu di dalam Bible. Kalau apologet itu mah bahasa umum. Apologet artinya adalah pembela. Dan saya tidak mengatakan diri saya sebagai apologet Kristen, saya mengatakan apologet Islam. Jadi hal yang mempermalukan Anda tolong jangan dibahas di sini. Karena kalau Anda menagih apologet itu bisa dihilangkan satu kata ini, silakan Anda lepaskan semua, rubuhkan semua gereja-gereja yang tertulis kata kalam, kemudian kata ilahi, kemudian kata Isa Al-Masih, dan tutup lembaga Bible Indonesia.
Karena dia sudah mengatakan lembaga Alkitab. Kalau dia berubah menjadi LBI, lembaga Bible, silakan dilanjut. Tapi kalau masih menggunakan kata Alkitab, jangan pernah buka di Indonesia. Karena itu adalah kata yang berasal dari Al-Quran, tidak ada dalam Bible dari abad pertama sampai abad sekarang. Yang ketiga, terkait dengan ucapan saudara yang mengatakan saya terkadang mengatakan Yesus itu hantu. Saya izin. Bukan saya yang mengatakan Yesus hantu, tapi murid-muridnya. Markus 6 nomor 49. Ketika para murid melihat sosok berjalan di atas air, mereka ketakutan dan berteriak-teriak, hantu, 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 hantu. Siapa yang mereka lihat berjalan di atas air? Yohanes 6 49-50, Yesus. Lukas 24 nomor 37. Mereka ketakutan, mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Bukan saya, Bang. Dan kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah pneuma hagios, pneuma itu artinya hantu. Bukan saya. Kitab Anda yang mengatakan itu. Yang Anda sembah pneuma hagios itu adalah hantu suci. Yang Anda sembah bernama Yesus itu murid-muridnya pun menganggapnya hantu. Bukan saya, Bang. Jangan saya jadi fitnah. Begitu, saudaraku. Terus kemudian, cakupan dari ketiga pertanyaan saudara ini, Al-Quran merangkumnya. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah. Apa makna hikmah? Serulah manusia kepada Tuhanmu, kepada jalan Tuhanmu dengan jalan hikmah. Apa hikmah itu? Hikmah itu tegas mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Hitam-hitam, putih-putih. Itu hak, itu yang disebut hikmah. Jangan melempem, berpura-pura kayak Filipi 1:18. Ya, jangan seperti Paulus, kepada orang bodoh ngaku bodoh, kepada orang yang lemah ngaku lemah, kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang Roma ngaku Roma. Jangan. Di Islam tidak dikenal itu. Di Islam hanya mengenal ilmu hikmah. Apa itu? Tegas terhadap yang benar, keras terhadap yang salah. Ya, jadi kalau Anda menemukan saya lagi keras, berarti saya sedang menjalankan ilmu hikmah. Apa itu? Meluruskan besi yang bengkok, dibutuhkan tempaan yang kencang, yang kuat dan keras. Demikian. Oke, Bang Sparta sudah dijawab ya tadi pertanyaannya. Oke, gantian ya Bang Sparta ya. Ada Bang Pengembara. Bang Pengembara, selamat siang Bang Pengembara. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Oke, Islam atau Kristen Bang Da? Kristen, Bang. Kristen ya. Oke. Bang Da, ada yang mau ditanggapi atau mau menjawab? Saya cuma membahas tema ini aja. Oke, ya, oke. Iya, nanti kita arahkan ke Gurunda Bang Zuma ya. Tapi Pak Dante, mohon maaf ini saya tidak bisa jadi moderator lagi karena saya ada kelas ini, sudah telat 20 menit saya. Udah dipanggil-panggil anak-anak nih. Ya, saya apa namanya? Nggih, saya izin pamit dulu ya. Bang Zuma monggo duluan nggih. Teman-teman yang lain, Bang Baal, Bang Pendeta, ya Gurunda-gurunda semuanya. Terima kasih. Ini saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan penggembara, jika ada sesuatu yang Anda ingin sampaikan tentang tema ini, nanti Gurunda akan memberikan respon. Silakan, atau Anda bertanya silakan. Ini bertanya ini, tapi saya bertanya tipis-tipis saja ini, abang-abangku ya. Iya. Monggo. Soalnya saya pun, ilmu saya pun masih di dasar laut, belum timbul ke permukaan nih. Soalnya saya mau bertanya ini, sebenarnya dalam pemahaman Islam ini, sesembahan yang benar itu bagaimana? Ya, silakan Bang Suma, sesembahan yang benar bagaimana? Baik, kalau di dalam Al-Quranul Karim, saya koreksi sedikit Pak Dante. Sebentar, satu persatu. Tadi kan yang sebentar, Sparta, supaya kita tidak kehilangan penghormatan ya. Pengembara telah bertanya dan sekarang waktunya Bang Suma menjelaskan. baik Gurunda. Jadi ya Pak Dante.
Jangan lupa. Silakan, Bang Suma. Maaf Bang Juma, saya ingin selesai tadi Bang Juma. Kalau dalam Moderator. Sebentar ya. Ini waktunya Bang Suma menjelaskan. baik, lanjut. Pengembala bertanya kan sesembahan yang benar itu bagaimana? Jadi sekarang waktunya narasumber yang menjawab. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika berbicara mengenai sesembahan di dalam ajaran agama Islam, Islam menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi yang juga disembah oleh para nabi berdasarkan Al-Quranul Karim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 136, Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim lan nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya untuk menyembah kepada apa yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan keturunannya, dan apa yang disembah oleh Nabi Musa alaihissalam dan Isa alaihissalam, yaitu hakikat pencipta langit dan bumi yang tidak serupa dengan makhluk, bukan manusia, bukan anak manusia, dan dia adalah Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad, Kul huwallahu ahad. Itulah yang kami sembah. Kami menyembah kepada apa yang kemudian disembah oleh para nabi. Seperti itu, saudara. Nah, sedangkan dalam kajian Kristologi dan juga Islamologi, tentu berbicara mengenai hakikat sembahan, orang-orang Kristen, mohon maaf, yang diperkenalkan oleh orang-orang Barat, lebih dulu dicanangkan di dalam Bible sendiri, di dalam Kisah Para Rasul 17, nomor 21, nomor 22, dan nomor 23, ternyata Paulus mengajarkan menyembah kepada Agnostos Theos, yaitu dewa yang disembah oleh orang-orang Athena. Apa yang kalian sembah, kata Paulus, apa yang kalian sembah yang tidak kalian kenal itu, kata Paulus, itulah yang aku ajarkan. Berarti apa yang disembah oleh orang Athena sebelum Paulus datang, itu juga yang orang Kristen sembah hari ini, tapi di dalam nama Yesus Kristus. Silakan Anda teliti lagi, Anda baca Kisah Para Rasul 17, nomor boleh diulang dari 19, nomor 20, 21, 22, 23 endingnya. Ternyata Paulus mengajarkan pengikutnya menyembah kepada dewa Agnostos Theos. Demikian. Ya, demikian ya penjelasan yang begitu gamblang yang baik. Oke, silakan. Kalau masih ada pertanyaan yang kedua atau ingin menanggapi, baik. Ya. Ini saya bertanya-tanya ini dulu nih. Ya, Saya silakan. mau Silakan. Pertanyaan kedua. Langsung bertanya saja. Baik. Jadi untuk pemahaman Islam ini hanya percaya dengan kepada satu Tuhan ya, seperti kata Bang Juma tadi ya. Iya bang. Berarti apa yang saya dengar selama ini kan nggak benar, nggak betul juga ya. Soalnya saya dengar itu, Bang? ada namanya Muhammad sebagai sesembahan orang Islam juga. Oh, nggak mungkin. Nabi umat Islam nggak mungkin menyembah manusia, nggak mungkin. Betul bang. Makanya saya bertanya ini bang pada ahlinya kan gitu kan. Kalau ahli saya kalau bertanya kepada nggak ahlinya saya di-kick, dibuang. Iya. Bang kan. Nah soalnya saya pingin mendalami istilahnya kebenaran itu bang. Iya. Yang mana agama yang baik, yang benar kan wajib kita tahu juga bang kan. Yang kita Iya, inilah tujuan Komal kita dibuka. Silakan. baik bang. Soalnya kalau saya bertanya supaya sama pendeta berdebat, saya langsung di-kick, dibuang langsung. Itu dia bang. Iya. Makanya saya sering naik di komal-komal muslim seperti Bang Yonatan Nandar, itu bang apa ada itu nama loading. Nah, saya suka itu bang. Iya. Ya, silakan kalau masih ada pertanyaan yang lain silakan. Baik bang. Tadi saya bertanya tadi bang sama Bang Alkal TP, saya langsung di-kick. Tapi saya hanya bertanya di bangnya karena saya nggak tahu kan itu kan. Iya. Saya tanya tadi gini bang, untuk istilah kita ini mau pergi haji nih kan. Nah, Iya.
Apakah diwajibkan sebagai kita sebagai muslim nih bang ya, sebagai muslim lah umpamanya bang, untuk mencium batu hajar aswad itu bang? Apakah wajib? Apakah silahnya hanya ritual yang nggak patut diikuti atau gimana bang? Itu disunahkan bang, disunahkan. Kemudian kalaupun tidak bisa menyentuh, ya bisa melambaikan tangan atau mencium kalau bisa. Dan itu adalah bagian daripada apa yang menjadi rangkaian haji atau umroh. Jadi dalam pemahaman saudara kami Kristen, kami maklum, saudara kami Kristen menganggap umat Islam itu menyembah Hajar Aswad. Nah itu, kenapa saudara kami Kristen mengatakan itu? Karena kami kemudian berbondong-bondong ke sana untuk berziarah ke tempat suci, tempat Nabi kami kemudian beribadah, tempat bersejarah yang telah ditunjukkan menjadi syariat hukum dalam Islam. Al-Quran menjelaskan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah mengatakan bahwa validasi, legitimasi keselamatan manusia itu setelah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang, yaitu satu. Apa itu? Mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sudah diutus, maka satu-satunya cara manusia untuk selamat menuju ke surga hanya mengikuti Nabi Muhammad. Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah. Apabila engkau mencintai Allah, apabila engkau ingin dosa-dosamu diampuni oleh Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad, maka dosa-dosamu akan seluruhnya dihapuskan dan engkau akan dicintai oleh pencipta langit dan bumi. Nah, fattabi'uni, ikutlah denganku. Nabi Muhammad kemudian memerintahkan untuk menyentuh Hajar Aswad, maka kita mengikuti perintah itu. Menyentuh, bukan menyembah. Mencium, bukan menyembah, tapi memegang, mencium, mengusap batu tersebut. Apabila engkau mengusap batu itu, apabila engkau menjalankan perintah itu, yaitu datang, bersusah payah, mengorbankan harta, mengorbankan segala-galanya yang kau punya, kau datang ke sana, menyentuhnya, maka pencipta langit dan bumi akan menghapuskan dosa-dosamu. Jadi bukan batunya yang menghapuskan. Sama seperti di dalam Yesaya 6, nomor 6, nomor 7. Dosa-dosamu telah dihapuskan karena bibirmu telah menyentuh batu tersebut. Nah tuh, sama tuh. Dosa-dosamu telah dihapuskan karena bibirmu telah menyentuh batu tersebut. Apakah batu itu yang menghapuskan? Tidak. Tetapi perintahnya yang dijalankan kemudian yang menyebabkan dosa kita dihapuskan. Sama. Angkatlah batu ini ke atas truk, maka kamu akan mendapatkan uang. Pertanyaannya, ketika seorang buruh sudah mengangkat batu ini naik ke truk, apakah uang yang didapatkan itu berasal dari batu? Batu yang memberikan uang? Ternyata tidak. Kamu dapat uang dari mana? Dari batu. Maksudnya dari saya mengangkat batu. Oh. Nah itu Bung. Jadi kesalahpahaman yang kemudian dipahami oleh saudara Kristen, umat Islam itu datang menyembah. Padahal dalil demi dalil di dalam Bible, seluruh nabi-nabi termasuk Yakub, ketika dia beribadah, dia mengambil batu lalu dijadikan sebagai tugu. Bahkan bantal yang terbuat dari batu itu dijadikan sebagai tugu untuk sujud menyembah kepada Elohim. Bahkan Yesus dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 11 dikatakan sebagai batu penjuru. Gitu. Jadi dari dulu, dari sejak nabi-nabi, mereka selalu ada batu tugu, mereka selalu ada kemah, mereka selalu ada Baitel atau Betel atau Bait El atau Baitullah sebagai landasan pijakan untuk mereka beribadah kepada Elohim pencipta langit dan bumi. Seperti itu Bung. Nah, coba Anda baca di dalam Yesaya 66 nomor 23, sahabat boleh berganti sahabat, sahabat berganti sahabat, bulan berganti bulan, tetapi seluruh manusia akan datang kepadaku, sujud beribadah kepadaku. Begitu. Di dalam Keluaran 29 nomor 14,
Ambillah kulitnya, ambillah dagingnya, ambillah kotorannya, bakarlah di luar kemah, itulah korban penebus dosa. Nah, apakah boleh saya katakan bahwa sapi ketika dibakar itu penebus dosa? Tentu tidak. Tetapi perbuatan yang mengambil seekor lembu, lalu memilah-milah empeduhnya, lemaknya, darahnya, dagingnya, kulitnya, kemudian kotorannya dipilah-pilah, ada yang dibakar, ada yang dan seterusnya, maka itulah korban penebus dosa. Bolehkah saya mengatakan bahwa ternyata tai sapi bisa menghapus dosa? Tentu tidak. Tetapi prosesi tunduk kepada perintah untuk menjalankan rukun syariat tersebut itulah yang menyebabkan pencipta langit dan bumi menghapuskan dosa-dosa manusia. Silakan. Ya, luar biasa ya. Ya, jawaban yang sangat tepat bahwa sesungguhnya ya mencium batu bukan ya menyembah batu dan batu bukan ya menghapus dosa, tetapi yang menghapus dosa mengikuti perintah Allah, mengikuti sunnah yang ditentukan untuk itu. Nah, selanjutnya kita berikan salam dulu ya. Ini satu ya tamu kita yang baru. Salam ya, salam, apa kabar? Ya, assalamualaikum bagi Muslim, selamat siang bagi Kristen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesuatu yang Anda ingin tanyakan atau memberikan respon sesuai apa yang diterangkan oleh Bang Sumas? Monggo, silakan. Dan saya bagaimana dong ini ya? Sebentar. Kalau ya, kasih waktunya harus bagus dong. Kita Saya dari tadi mendengar kurang lebih setengah jam. Iya, saya harus mendengar terus dongeng kalian kalau begitu. Oke. Iya. Oke, mau ya salam. Kalau Anda belum bersedia memberikan respon atau pertanyaan, Saya berikan pertanyaan. Silakan. Ya, dalam Islam dikatakan tiada Tuhan selain Allah. Benar itu? Al-Imran 18 katakan tiada Tuhan selain Allah. Dalam An-Naml 91 dikatakan, aku diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah. Dalam Yunus 90 dikatakan, tiada Tuhan yang patut disembah selain daripada Tuhan Bani Israel. Jelaskan itu, Bang Suma, itu ada dalam Al-Quranmu. Jangan engkau bahas. Saya mau dengar penjelasan kau, Suma. Apakah selincah engkau menjelaskan, memutarbalikkan Alkitab? Saya mau jelaskan dulu ini 3 ayat ini dalam Al-Quranmu. Iya, boleh. Baik. Al-Quran itu memang hanya diperuntukkan kepada orang yang berakal sehat. Jadi kalau saudara mau memahami Al-Quran tanpa akal sehat, beginilah jadinya. Al-Quran Al-Quran menjelaskan kemudian, Bismillahirrahmanirrahim, innama umirtu an a'budu rabbi rabba hazihil baldatil ladhi harramaha walahu kullu say' wa umirtu an akuna minal muslimin. Ya, minal muslimin. Maafkan saya kalau saya salah baca ayat. An-Naml ayat 91. Innama umirtu, sesungguhnya aku Nabi Muhammad ini hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini. Tuhan negeri ini maksudnya alam Mekah. Pencipta langit dan bumi adalah Tuhan negeri Mekah, Tuhan negeri Israel, Tuhan negeri Malaysia, Tuhan negeri Indonesia, Tuhan negeri. Apakah pencipta langit dan bumi? Apakah pencipta langit dan bumi bukan Tuhan bagi kota Mekah? Ini saya katakan bahwa Al-Quran itu hanya untuk orang berakal. Siapa tuh? Tuhannya negeri Mekah itu siapa? Siapakah Tuhan negeri? Tuhannya negeri Mekah itu siapa? Coba saudara saya. Ya siapa sebelum datang Muhammad? Siapa Tuhan negeri Mekah? Tuhan negeri Mekah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jawab. Jawab ayo. Siapa yang mendirikan Ka'bah? Kenapa Anda sebutkan di situ Allah? Aku diperintahkan untuk menyembah Allah, tapi persembahkan Tuhan negeri Mekah.
Jadi gini. Kenapa bukan kata Allah di situ? Jadi sekali lagi Karena saya kata. Allah kan suatu. Jadi gini, Anda memahami Quran hanya melalui terjemah. Jadi kapasitas Anda itu orang manula gitu loh, manula atau pemula. Tidak bisa Anda menjelaskan isi Quran karena Anda hanya berdasar terhadap terjemah saja. Kau siapa? Asbabul Mana nuzul posisimu ayat dengan ini, Kemenak yang asbabul Turunin nuzul, aja host biar sebentar dia nyimak di bawah. asbabul nuzul ayat ini, sebab-sebab ayat ini diwahyukan oleh Allah. Anda harus tahu. Orang-orang Arab, kabilah-kabilah, suku-suku yang ada pada zaman itu masing-masing memiliki sembahan, masing-masing punya dewa, di mana dewa satu dan dewa yang lainnya tidak boleh melintasi wilayah sembahan suku yang lain. Jadi mereka memiliki banyak sembahan-sembahan masing-masing. Suku ini sembahannya ini, suku ini sembahannya ini. Nabi Muhammad datang menghapuskan itu semua dan hanya menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang menguasai kota Mekah seluruhnya. Siapa itu? Allah, Rabbus samawati wal ard. Nah, apakah ketika Anda mengatakan dalam Al-Quran surah Yunus, surah Yunus dikatakan wajawazna bi bani Israel bahara fa'atsba'ahum Fir'aun. Anda ingin mengatakan bahwa Tuhannya Israel itu hanyalah Tuhan untuk orang Israel. Karena di situ dikatakan Tuhan Israel, berarti Tuhannya hanya untuk Bani Israel. Berarti bukan Tuhan untuk Bani yang lain. Apakah begitu? Tuhan Elohim adalah Tuhan bagi Israel? Apakah cuma Tuhan bagi Israel saja? Atau kalau Anda mengatakan bahwa Tuhannya Bani Israel ini bukan Tuhan bagi Bani Ismail, apakah begitu? Berarti Tuhan Anda terbatas. Kalau Tuhan yang Anda pahami Tuhannya Bani Israel hanya Tuhan bagi Bani Israel, berarti ketika ada penyebutan ilah Bani Israel, sembahan Bani Israel, berarti bukan sembahan bagi Bani yang lain. Kecil dong. Padahal artinya bukan begitu. Makanya Al-Quran itu hanya untuk yang berakal sehat, bukan yang hanya memiliki kebencian. Kemudian berbicara mengenai pencipta langit dan bumi yang mengatakan, kata kami Al-Quran menjelaskan wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Nabi Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Bukan dikatakan tiada Tuhan selain kami. Maka sembahlah aku, tidak dikatakan maka sembahlah kami. Kenapa Allah menggunakan kata kami? Karena Allah kemudian memperlihatkan keagungan kebesarannya yang berkuasa di atas segala-galanya. Dengan ilmu kebijakan yang ada yang maha bijaksana, Allah melibatkan makhluknya. Ketika Nabi Muhammad diutus, Nabi Muhammad dilahirkan oleh seorang wanita mulia bernama Siti Aminah, dan bapaknya laki-laki mulia bernama Abdullah. Maka Allah mengatakan kami, dan di situ Allah melibatkan Roh Kudus, malaikat Jibril. Maka Allah melibatkan mereka dengan menyebut kata kami, wa ma arsalna min qablik mir rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah ketika menjelaskan tentang kebesarannya melibatkan makhluknya, tapi ketika Allah memerintahkan makhluknya untuk menyembahnya, Allah hanya mengatakan aku. Tidak pernah mengatakan kamilah Tuhan, sembahlah kami. Itu tak ada. Tidak ada itu dalam Islam. Nah, oleh karena itu saudara, kalau Anda memahami Islam, tolong jangan menarik kesimpulan hanya berdasarkan terjemah, karena Al-Quran bukanlah kitab terjemah. Terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran, sedangkan umat Islam kitabnya Al-Quran bukan terjemahan. Berbeda dengan tetangga saya di lautan sana, kitabnya hanyalah dan oke, saya kira begitu. Oke, sebelumnya saya serahkan kepada Sparta memberikan pertanyaan. Ini sudah hadir juga ya salah satu tokoh ya apologet
internasional tanpa ragu, ya, Bunda Sumangkut yang berasal dari Masya Allah, iya betul. Ya, Allahu Akbar. Salam. Assalamualaikum Bunda. Bunda, Kemiyut. guru saya, beliau guru kami. Sekiranya berkenan biar Bunda Sumangkut menyampaikan ya respon. Waalaikumsalam. Untuk Tuan Host, Pamanda, untuk Alhamdulillah, Masya Bunda Allah. Zuma, Iya, Bunda. Masya Allah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum wabarakatuh. Iya, Bunda, Masya Allah. Kita punya Bunda Rahma, mohon izin. bunga mawar dakwah ini, Bunda Rahma, Masya Allah. Love you. Bunda, saya izin asar di sini. Silakan diambil alih. Lah ya kok pas-pas tuh orang mau mendengarkan sampai. Iya, udah azan Bunda, udah azan kebetulan. Parkir dulu, parkir saja. Siap. Saya di sini, Bunda. Saya di sini. Sihat ya, Bang Zuma, sihat nggih. Mohon begini supaya saya sudah hampir 1 jam di sini. Ya, saya iya, mulai nggak usah jadi khawatir, saya Abangku. mulai dengan Bang Suma. Jadi masa Nggak usah saya khawatir. cuma Tetap di sini, Anda blokir kita akan berikan terus dan kajian. mendengarkan dongeng Bang Suma ini. Bang Suma. Saya jangan dipajang di sini gitu. Kalau nggak mau berdiskusi, sudah turunkan Saya saja ibadah dulu, Bang. Saya ibadah dulu, Abangku. Bang Masa saya Sparta. mendengar dongeng terus kalian. Iya, Oke, kalau Bang Mas- Sparta, izin host, Bang Sparta. Saya berharap Anda nanti Bang Juma ini sholat dulu, ibadah dulu sebentar, kurang lebih 10 menit gitu, nanti akan naik lagi. Nanti saya juga berharap Bang Sparta ini ingin bisa mengalahkan Bang Juma, karena saya juga ingin sekali gitu ya Bang Juma ini dihajar gitu habis-habisan, hajar gitu. Tapi sampai sekarang belum ada yang berani, tapi Bang Sparta Dia mencoba nggak untuk mau nurunin saya. Ya, Bang Suma nggak perlu turun, diparkir dulu. Untuk Oke. Saya tadi di awal sudah menjawab 3 pertanyaan saudara, dan ingat saya belum bertanya 1 pertanyaan pun. Betul. Harusnya Oke, silakan Bang Juma, ibadah dulu aja, sholat dulu. Kewajiban Anda untuk menjawab pertanyaan saya, tapi saya rasa Anda tidak akan sanggup. Cukup Anda bertanya aja sampai 1000 pertanyaan. Anda yang Saya nggak ibadah sanggup, dulu. karena Saya cuma ibadah bisa dulu. turunin saya karena nggak sanggup menjawab pertanyaan saya. Saya sudah menjawab 3 pertanyaan tadi. Saya ingin melayani Bang Bang Sparta Zuma untuk telah menyampaikan menjawab dengan kabar baik. gembira Iya. ya Bang Sparta ya. Bang Zuma izin saya mau memberi kabar silakan, gembira silakan. untuk Bang Silakan. Sparta. Silakan. Ya, Bang Sparta, ya. Bang Sparta, ya, saya mau mengabarkan evangelion. Teman-teman, ada kabar gembira. Saudara-saudara terkasih, berdasarkan riset, ternyata Indonesia memang sangat berbahagia dalam dunia evangelion. Boleh izin Tuan Host, Pamanda dan Cip untuk ditunjukkan datanya, boleh ya? Boleh ya? Iya, ya. Baik, kita tunjukkan. Abang Dasparta, mohon maaf ya, tadi kan sampai sudah Ini bertanya kenapa saya kepada nggak bisa Bang Zuma. mute ya? Suara saya masih kedengaran nggak? Masih. Tolong. Oh ya, sudah. Masih Abang dah kami. Sudah Masya Allah. dimulakan Bang Bang Suma, Dasparta, guru kami. saya menaruh hormat kepada orang-orang dari agama manapun yang mau bergabung di Komal-Komal kaum muslimin, termasuk sampean. Saya mempunyai berita evangelion, kabar luar biasa gembira, terutama untuk kaum Kristiani di Indonesia. Saya bagikan. Ya. Pertama, saya meminta sekaligus menantang jika abang dapat menunjukkan kepada saya ilmu kulit Bible. Ini Bible, kulitnya. Tunjukkan kepada saya, sampaikan harganya berapa. Jika ada orang yang bisa menunjukkan bahwa ajaran kasih menghormati orang tua dalam Bible diamalkan sejak dari kulitnya. Dalam kulit Bible, New Testament, terlihat gospel yang 4, Matthew, Mark, Luke, and John. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ternyata Mbah Markus
adalah yang pertama kali ditemukan. Jadi Bible bukanlah kitab suci dari Tuhan, buku nemu, catatan nemu. Ditemukan sekitar tahun 70 Mbah Markus. Matius mengikuti dan mengutip Mbah Markus. Matius tahun sekitar 75. Lukas sekitar tahun 80. Abangda John, Mas Johannes tahun 98 menurut Profesor Bar Ehrman. Saya tunggu jika ada teman-teman menemukan Bible tua yang menghormati orang tua karena ajaran kasih, meletakkan Mbah Markus di atas sebagai orang tua. Hubungi Pamanda Dance yang akan telepon saya. Berapa harganya? Saya tunggu. Yang kedua, letakkan orang tua ya. Nomor satunya Mbah Markus. Bagaimana mungkin ajaran kasih Abangda? Orang tua ditendang jadi runner up. Apakah karena Matius serba Romawi, menghasilkan pajak, duit, hepeng? Pantas saja di Indonesia teman-teman kita Kristen yang menjadi pusat misionaris, Belanda meletakkan lembaga Nomensen di sana, memang sangat gemar membungakan hepeng. Mungkin karena itu yang mendatangkan hepeng kepada kerajaan Romawi diletakkan di atas. Saya tantang jika ada Anda temukan, siapa tahu, karena mungkin ada yang menemukan sangat tua, sangat kuno, Mbah Markusnya tetap di atas. Hubungi saya, DM saya. Kalau saya tidak mampu, saya cicil. Atau saya tanya kepada teman di Amerika ini, mungkin membantu saya. Insya Allah bayar kontan. Yang kedua, ini Roma. Loh, terulang kembali. Roma tahun berapa Abangda? 58 Masehi. Ini Korintus. Tahun 54 Masehi. Loh, ini Galatia 51 Masehi. Wow. Kenapa surat kepada orang Roma yang di atas? Bau Roma membuat semua surat Paulus di atas. Saya tantang, jika ada Bible yang meletakkan surat 1 Tesalonika di atas, setelah itu surat Galatia, setelah itu surat Korintus, baru setelah itu surat kepada orang Roma. Telepon saya, DM saya. Saya ingin mengabadikan, merawat Bible yang sedemikian. Yang ketiga, bagaimana mungkin Paulus ini sudah meninggoy tahun 64 Masehi? Kenapa ditaruh di bawah? Oh, supaya orang Kristen melihat, aduh, ini ternyata semua ini surat-surat yang dikirim ini karena berdasarkan gospel Matius, berdasarkan gospel Markus, berdasarkan gospel Lukas, berdasarkan gospel Yohanes. Menangislah, ini meninggoy, dihukum karena mempertahankan gospel yang ada. Mempertahankan Bible yang ada. Kutu kupret. Jangan merekayasa. Kalian mempermainkan perasaan penduduk muka bumi yang datang ke gereja, padahal tidak benar. Inilah otak Konstantin yang memaksa Eusebius, seorang pemimpin pastor dari Kaisaria. Bagaimana mungkin Abangda ini menjadi kitab suci? Saya berkirim surat kepada teman saya di kota lain, tiba-tiba jadi kitab suci gitu. Wow gitu. Paulus ngirim surat kepada orang temannya di kota lain, jadi kitab suci gitu, ujuk-ujuk pret, kutuku pret. Jadi saya hanya minta, kalau Anda menemukan ada Bible yang lurus kayak begitu, saya siap di DM. Siap. Teman-teman, kabar gembiranya, ternyata dalam Matius 17 Indonesia Merdeka. Indonesia Merdeka 17 Agustus, maka Matius pasal 17. Saya tidak bergurau, tidak bercanda, tidak menghayal. Teman-teman, ketik iya kalau memang saya benar
Betul ini Bunda Bunga Mawar dakwah kami? Apa betul ini nomor 19? Saya bohong atau betul? Matius 17 nomor 19 tercantum? Iya teman-teman, ketik iya, betul. Saya geser ke bawah. Matius 17 nomor 20. Betul? Ya. Tiba-tiba abangda, saudara-saudara terkasih, rupanya orang barat kalau mengetik Bible untuk dicetak memakai jurus kungfu. Inilah jurus kungfu. Kodok meloncat saudara. Loncat dari 20 ke 22 saudara-saudara. Lebih gawat lagi dan hebatnya. Rupanya, mengapa orang bule gak menulis nomor 21? Karena abang-abang, ini nunggu nanti nubuatan abangda. Nubuatan bahwa nanti akan turun wahyu ini di Indonesia. Maka turunlah wahyu itu di Indonesia. Tidak pakai Roh Kudus, tidak pakai baginda Yesus, nggak pakai Matius, Markus, segala kus-kus-kus, nggak pakai. Pakai apa? Di dinding itu turun wahyunya. Ini wahyu turunnya ngiprit. Wahyu ngiprit turun di Indonesia, melorot di dinding LAI. LAI punya orang yang justru mayoritas Kristen di negaranya. Kagak punya. Rupanya ini toleransi orang-orang Amerika, Inggris, Belanda, dan yang lainnya. Kenapa? Mereka menunggu wahyu itu turun rupanya nanti di Indonesia, saudara-saudara. Tahun 1974 baru turun, saudara, di Indonesia. Bahagianya ada wahyu turun di Indonesia, bang. Ternyata rupanya bangga juga Indonesia ini. Ada wahyu baru turun di Indonesia. Turun di Indonesia, di barat gak turun. Nubuatan ini untuk Indonesia. Turun melorot di dinding LAI di Indonesia. Astagfirullah. La haula wala quwata illa billah. Teman-teman, dan yang lain-lainnya lagi. Ya, ada banyak mungkin teman-teman. Yang kedua, ada yang turun lagi di Indonesia. Yohanes 7. Kalau ini lain lagi teman-teman. Ini sistem cek kosong. Kalau tadi turunnya melorot, cek kosong. Loh kok cek kosong? Hanya dengan melihat mata kepala. Cukup dengan mata telanjang. Tampak. Ini namanya wahyu titik-titik panjang sepanjang kereta api. Titik-titik panjang. Ada apa wahyu pakai titik-titik panjang begini? Saya tulis pakai pensil. Wahyu 7 nomor 53. Dalam kurung penjelasannya, in the earliest manuscript, manuskrip yang terawal, and many, banyak lagi, other ancient witnesses, saksi-saksi kuno lainnya, do not have, kagak punya, John 7:53, Yohanes 7:53, beserta 8 nomor 11. Tinggal tengok kejujuran bangsa Amerika. Saya tidak tahu apakah bangsa Indonesia sejujur ini. Sekali pandang, tidak pakai mikroskop, terhampar ada ayat titik-titik kereta api. Titiknya panjang sekali. Rupanya bukan titik sembarang titik. Titik. Baunya setan sekali. Bukan saya, bukan karya saya. Teman-teman, this is your holy book. Not me. This is your book. You still put this book in your heart? Masihkah Anda letakkan buku ini di jantung hati Anda setelah ditipu? Silakan.
Setiap tahun 10.000 gereja ditinggalkan orang di Amerika. Di Amerika, setiap tahun. Ternyata data menunjukkan untuk satu website, nama websitenya loop.net, LOOP.net, 100.000. Berarti dari tahun 2019 pasca COVID, setiap bulannya, setiap tahunnya 20.000. Kalau sudah 5 tahun, 100.000 gereja ditinggalkan, dijual-jual, 1 tahunnya 20.000. Karena ini. Demikian teman-teman, evangelionnya, mungkin Pamanda Dance yang bisa menjamin data saya benar atau tidak berdasarkan buku Bible Indonesia. Kita buktikan dalam bahasa asli ya. Bunda nanti telah menyebutkan ya. Pertama Matius pasal 17 ya, ayatnya yang ke-21 itu dalam bahasa asli tidak ada. Tetapi dalam bahasa Indonesia ada. Ya, saya buktikan ya. Izin Bunda ya. Oke, kita balikan ini. Nah, Diam-diam saya mencoba kondusif mendengarkan pecahan kalian. ya gini ya. Oke, Matius pasal 17 nomornya yang ke-21 ya. Dalam bahasa Indonesia memang ada yang tertulis jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi dalam bahasa Indonesia di sini ayat 20, lalu sini 21 dan 22. Kita sorong ke kanan, kita temukan bahasa asli ya. Ini bisa dilihat dari sana. Ini bahasa asli, bahasa Yunani. Saya bisa baca ini. Ya, ayat 19, ayat 20, dia meloncat ke ayat 22. Jadi berdasarkan keterangan Bunda bahwa ayat 21 tidak ada dalam teks asli. Jadi benar ya, tidak ada dalam teks asli. Namun kebanyakan yang diterbitkan oleh Lai ya menambahkan satu ayat. Ya. Nah, saudara-saudara, saya punya Bible yang ini ya. Ya, ini searah dengan bahasa baru asli. turun di Indonesia. Iya, iya, iya. Oh my God. Nah, coba kita lihat ya. Kita melihat di sini Matius Padahal saya boleh yang satu-satu gitu loh, jangan bohongan pasalnya gitu yang supaya ke-17 bagus ya. diskusinya. Kita melihat di sini ya. Tahu ini sudah Abang, ini baru buka yang mau dalil, buka dijawab dalil. apa gitu. Belum, Matius baru buka pasal dalil. 17, ya. Matius pasal 17 nomor 21 ya. Kita melihat di sini. Ini saya akui Bible ini searah dengan bahasa asli ya. Ayatnya yang ke-21 tidak ada. Coba kita perhatikan. Ya, ini ayatnya yang ke-18, 19, 20, lalu di sini 21 kosong. 21 kosong. Atau mungkin tertutup ya. Kita ya garis-garis gini. Cuma digosok pakai koin. Iya. Memang Oh, nggak keluar ya. Aduh. Tidak ada. Ya, ini 21 kosong langsung ke 22. Jadi jurus kungfu. lain mendapatkan satu ayat di sini. Wah, ini ada Ardiansa sini ya, seorang peneliti hebat ya. Iya. Mungkin Ardiansa ingin mau menambahkan sesuatu ini. Sementara menunggu Bang Suma yang sementara. Kapan saya Padance bilang aja kalau nggak berani ya untuk saya memberikan pendapat, silakan. Kalian tidak sanggup untuk mendengar, biar aja saya turun dengan terhormat, Pak. Saya sudah 1 jam lebih loh di sini. Setelah Saya mencoba kondusif. Oh, jangan turun, masa baru dibuka dalil langsung turun. Bagaimana sudah 1 jam Setelah lebih, saya baca saya tidak diberikan kesempatan bagi saya untuk menanggapi. Coba besarin dulu host. Ini tiba-tiba ada, tadi hilang tuh tiba-tiba ada ya. Lele ada tuh, aduh bunda. Tiba-tiba ada nih bunda. Aduh, tiba-tiba ada 21 baru tadi turun wahyu di Indonesia, Bunda. Muncul. Iya, baru turun wahyu. Dalam kurung kan itu dalam kurung.
Dalam kurung kan? Dalam Iya, kurung. dalam kurung, Bunda. Jenis Iya, ini. Bunda. Kalau dalam kurung berarti dulu nggak ada, baru turunnya di Indonesia. Betul toh saya? Jadi Bible ini adalah pedoman hidup orang Kristen yang pewahyuannya belum selesai. Nanti nunggu turun wahyu di Indonesia. Kan gitu tak? Apa saya salah? Silakan Bang Sparta. Betul. Tuh Bunda Rahma menunjukkan tuh. Lanjut. Bang Sparta, kami berikan kesempatan Anda memberikan respon ya. Saya bantu Anda buka ya speaker Anda yang kemute. Sparta, Anda kemute. Anda dari tadi suka memberikan respon. Silakan. Silakan. Sambil nunggu Bang Zuma. Oke, Pak Dance, 1 jam lebih saya di sini ya. Ya, silakan. Saya hanya banyak mendengar omong kosong gitu loh dari Suma. Tadi saya katakan Suma tidak dengar. Nanti dengan Bang Zuma nanti Bang. Dengan tertib mendengar ini kalian sudah saya ini loh, potong-potong. saya apa ini omong kosong nih Bang ini. Ya, iya, Jangan nanti gitu. saya buktikan omong kosongnya di mana ya. Sabar. Ini loh masa kosong Aduh. tuh Bang. Jadi gantian. Jangan ya, Bible gantian. sampean yang Mau kosong. gantian atau tidak? Silakan, Ya, silakan. kami dibilang kosong. Ngomong yang benar. Iya. Jangan ngerocot. Loh kok saya ngerocot? Aduh. Langsung memberikan memang respon saja. Ini sudah kesekian kali saya di sini tetap nggak berubah bertele-tele, kembalinya. langsung saja. Begitu aja wataknya. Kalau Boleh malu nggak bilang Anda aja. diam sebagaimana Pesan saya itu diam mau mendengarkan Anda. mau di-kick itu. Boleh Kalau tidak di-kick, Anda bilang, diam kita sebagaimana di-kick. saya dengan tekun Pesan gitu. mendengar Anda. Boleh tidak? Oh tentu sekali. Oke. Jadi sekarang diam ya. Saya memberikan pembelaan atau apologet. Ya. Makanya jadi gini, Ibu tadi bilang dari Amerika tinggal di Amerika ya? Benar nggak? Iya abang kami. Enggak, saya cuma tanya, benar tinggal di Amerika? Benar abang kami. Oke. Jadi nyaman ya di Amerika, Bu ya? Nyaman, Bu? Aduh, Saya tahu arah kemana Anda. Enggak, Saya tahu benar, arah saya kemana cuma Anda. nanya ini ada. Diam aja kalian. Nyaman, Bu, di Amerika? Enggak. Kau itu tanggapi kafir. Nggak bisa Iya, sholat. sebentar. Nggak bisa. Saya Azan mencoba nggak logika bisa. berpikir Sholat dari id jangan nggak dipotong bisa. dulu. Ya, Kalau sholat kalian id nggak bisa, saya turun aja. Walaupun 30 hari sudah berpuasa Gitu di loh, bulan ya. Ramadan. Ketika datang hari raya, tidak dikasih libur, tidak ada tanggal merah untuk agama lain. Nggak seperti di Indonesia. Semua hari libur umat lain, ya, iman lain, ya. Itu menjadi bagian dari tanggal merah masuk ke dalam nomenklatur kenegaraan Republik Indonesia. Kami menangis air mata darah. Datang ke kantor, nggak bayar gajinya. Kalau berhenti ditanya, why you didn't come? Why you didn't work? Kalau dibilang Itu merayakan negara hari- kafir ya Bun ya, negara kafir gitu Bukan ya. negara demokrasi, Bunda Rahma, Bunga Mawar dakwahku. Kapan saya bicara? Super Saya piring, baru satu super kalimat piring. loh. Ya, tadi Saya baru sudah satu kalimat loh. diberikan kesempatan. Ya saya bicara. ngomong tentang Bible, Anda ngelak tentang negara. Enggak, saya hanya mau tanya kondisi Ibu nyaman nggak di Amerika? Ini sederhana kan? Saya jawab. Urusannya tapi nggak ada urusannya di situ Sparta. Gini. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi Nah wabarakatuh. inilah, jadi percuma saya ada 1 jam lebih kalian Nggak ada urusannya. urusannya. memberikan Anda pandangan membahas bagaimana kalau mengenai begini. Jangan cari tempatnya agama Bunda lagi, Saya sampai Sumargo. seperti dengar anjing menggonggong di sini. Nggak tahu mana yang saya mau dengar. Ya sudah, sekarang 1 jam tanggapi lebih saya Bible-nya. sabar dengan Anda loh. Ya silakan Silakan, ditanggapi. ini, Silakan ditanggapi. silakan, Bible ya, silakan ini. jangan negara orang. Jangan negara yang Baik. dibahas. Negara orang Nggak, dibawa. soalnya kan Ibu ngomong Inggris. tinggalnya Iya, di tapi nggak Amerika. usah bahas itu. Kalau Ya, nggak nggak usah benar itu. situ saya akan tidak Iya, akan nggak usah tanggapi. bahas itu. Udah. Iya. Lanjut. Jadi Bible nggak yang perlu ya. ditanggapi. Itu ayat palsu atau bukan itu? Silakan. Ntar dulu, jangan dulu ke palsu atau bukan. Enggak, itu palsu bukan itu Matius 17:21 Nggak, itu. dulu, Silakan. jangan dulu ke situ. Kalau Anda kan bukan hakim. Ya sudah, Anda terdakwa di tanggepin sini. dong. Saya bukan terdakwa di sini. Jangan tempat. Berarti nggak bisa saya nanggepin bukan itu. terdakwa. Ya berarti Bukan atau nggak bisa tidak. kan nanggepin itu kan? Iya atau tidak. Nggak begitu dong cara Iya, berarti nggak bisa nanggepin itu kan? Bukan. Oh, berarti Itu bisa. pertanyaan hakim kepada terdakwa. Sementara kita kan di sini berdialog. Iya, kalau berdialog itu diskusi Nah, nggak? kalau berdialog jangan bilang bukan atau asli, ya atau tidak. Nggak boleh Kau begitu. kemana-mana, Pir. Apa? Dasar manusia malah penyembah menggunakan batu jadi negara begini. tempat Jangan tinggal salahkan orang. saya kalau saya menggunakan itu. Penyembah manusia. Lah, kamu bilang saya Pir ini penyembah batu begini, otaknya batu gitu di sini. Pada akhirnya saya jadi saya ini sarkas juga. Kok jadi Nah, begitu? kenapa penyembah manusia? Bang, abang marah tuh kepada Bible aja, jangan kepada Sopan gitu. saya. Tiba-tiba Anda Yang bilang saya sopan. Pir, saya bilang macam-macam.
Jangan begitu dong. Kalau Nah, ya, oke, Anda oke, tidak jangan hormat, merajuk. itu jangan Wes, mengakui wes, ya. Bun, Saya berusaha yang kau hormat dengan Anda di tanggapi- sini. Yang kau tanggapi Tiba-tiba yang kalian ditunjukkan. pirpar. Yang kau tanggapi yang ditunjukkan. Penyembah manusia segala Bukan macam. hanya Nggak negara boleh. Ya memang Saya penyembah balas manusia kalian kan. marah. Yesus kan manusia memang. Jangan begitu. Memang Ya, ada yang kafir kalian sembah juga itu kan? batu juga kan? Lu kok nggak terima kafir? Batu Kenapa nggak juga terima kan kafir? kalian sembah kan? Enggak, kita Jangan nggak nyembah mengatakan batu. aku Enggak memenuhi ada. panggilan Mana Allah. dalilnya? Dia Mana cari dalilnya? cara untuk mengelak Nggak ada supaya dalilnya. nggak bisa jawab. Enggak, biar Cari imbangin cara, saya cari bahan imbangin. lain Oh, supaya cari mengelak. cara. Dia nggak jawab biar itu. ngelak. Saya datang memenuhi panggilanmu ya Iya, Allah. iya. Batu Oh, dicium-cium. jadi cari cara ngeles ya Sparta ya. Cari cara supaya ngeles nggak ya. jawab. Imbangi bahasa kalian. Ya berarti oke Artinya, kita balik. Bahasa kalian itu menyakiti Kita balik. loh. Baik, Saya baik, dari baik. tadi Kalau sudah kalau ingatkan, berdiskusi dengan baik. jangan sarkas ya. Baik, Dan baik. tadi Saya kan tengahin, baik. saya tengahin. Buktinya ya. saya baik, saya 1 tahun lebih. Oke, baik, baik. Saya 1 tengahin. jam lebih. Saya tengahin Ya, ya. Kalau di Kemal ini. baik, saya tengahin, Karena saya dengerin dulu. menghargai. Dengerin dulu. Jadi Saya jangan tengahin langsung sebentar. diparpir-parpir. Iya, sebentar. Dengerin. Gantian ngomongnya ya. Tadi Oke, kalau saya tengahin. bicara ada potong-potong. Ya, kita tengahin, saya tengahin. Anda Saya- mau jadi Jangan potong, merajuk, memotong jangan tapi nggak mau dipotong. sabar. Nah, mau bilang sabar tapi nggak sabar. Sabar Playing ya. victim. Ya sabar, santai ya. Oke, tolong ditanggapi. Kalau diskusi kan saling menanggapi. Tolong ditanggapi Matius 17 nomor 21, silakan. Yang disinggung oleh ibu yang tinggal di Amerika tadi itu bukan Ya. cuma ayat itu kan? Itu narasinya panjang sekali tuh. Ya, kitab Markus disinggung lagi macam-macam gitu loh. Nggak tahu dia dapat literasi dari mana. Dari Gitu ya. ini. Ntar Bu ya. Sekarang saya mau tanya, ada berapa? Oke ya, Ibu bicara kitab Markus kan dengan keaslian toh, dengan catatan asli. Ya gitu kan? Tiba-tiba 21 Apa yang ada ditanya, sebenarnya. apa yang dijawab, Ada kan? kudunya. Ini orang. Anda mengelak-ngelak. Apa yang ditanya, Boleh apa yang nggak saya bertanya? dijawab? Tadi Enggak, kan dijawab Ibu dulu. jurus pelarian. Dengarkan. Lari, Karena kabur. saya 1 jam lebih kabur. mendengar dengan baik. Sebentar. Kalian motong-motong. Saya dengar Irfan dengan K baik. ini siapa? Irfan Jangan sebentar. dipotong Irfan K dulu, di bawah. ya. Ardian Jangan Rahma diam dipotong dulu. dulu. Kau yang diam Irfan K ya. Kalian nggak Kau yang diam berani Irfan ya, K. Kau tantrum dengerin gitu di loh. bawah. Kau diem. Tadi Ibu bicara tentang Injil Markus, di framing macam-macam. Enggak, saya enggak bilang Injil Markus loh. Gospel Markus kok Injil. Putar lagi rewind lah rekamnya kalau jujur. Saya tidak Bukan pernah bilang Injil. Injil. Gospel, Saya tidak gospel. pernah Oke, bilang Injil. oke. Gospel. Nggak bilang Injil lah. Ibu bilang Markus lah, kitab Markus. Ya. Oke, Betul nggak membahas kitab Matius Markus? bang. Nggak bilang Markus, Matius Aduh. bang. Ini Padahal saya Matius rekaman kuceluk. rewind lagi deh. Matius bukan Rewind. Markus kuceluk. memorinya kemana? Udah tua ya? Dasar penyembah Bang. batu, otak batu. Oh, Ya, dasar percaya penyembah dengan bumi manusia. datar. Kau itu Makanya penyembah kalian manusia. Mulutnya. Percaya bumi ini datar. Goblok. Emosi saya mute, mampus. Kabur. Kabur. Loh kok gitu? Ini astagfirullah teman-teman. Saya kan meriset. Membandingkan dengan yang ada di LAI dalam websitenya. Rupanya ada. Maka saya berkesimpulan. Ternyata bule-bule ini berpegang kepada apa? Nubuatan barangkali. Bahwa wahyu ini turunnya di Indonesia. Tahun 1974. LAI TB versi terjemahan baru. Jika kesimpulan penelitian saya ini dianggap beda, boleh kok kita juga berbeda. Tunjukkan Anda punya nggak kesimpulan yang berbeda atau justru sama dengan kesimpulan saya. Itu kok repot. Iya. Jadi Jangan merajuk apa. dibaca simsalabim tiba-tiba ada. Iya, ya. Iya Bunda Izin ya, kita beri salam dulu Geo Bandung. Assalamualaikum. Geo Bandung. Assalamualaikum bagi Muslim. Ya, selamat siang bagi Kristen. Ya. Assalamualaikum. Jika Anda ya tidak memberikan respon atau mungkin Anda jauh dari perangkat, minta maaf ya saya turunkan. Dan yang dinaikkan biar Oten ya. Ini ada moderator di sini, tolong dinaikkan Oten. Ya minta maaf Geo Bandung saya turunkan ya.
Oh iya, ada masukan lagi itu Pamanda dan Cemumek. Kata mereka layar biru dengan tulisan berwarna putih bagi mereka itu sulit untuk dibaca, sulit diakses. Mudah-mudahan nanti bisa dikondisikan kalau ingin layarnya tetap biru, barangkali tulisannya fontnya berwarna hitam barangkali. Iya. Iya, bagi mereka Kristen yang ingin bertanya ya atau berdiskusi silakan minta permintaannya. Apa layar biru gimana maksudnya Bunda? Ini banyak yang dari tadi kewalahan dalam membaca karena fontnya berwarna putih. Layarnya apa? Backgroundnya itu bisa kalau bisa dirubah. Oh, Pak Dance ini backgroundnya. Pak Dance hapus saja backgroundnya Pak Dance. Iya. Sebentar. Dihapus saja. Fontnya atau fontnya diganti warna hitam. Minta permintaan. Nggak bisa fontnya Bunda. Nggak bisa. Lebih khusus ya Kristen silakan. Nggak dihapus